Bab 121, ini mungkin kesalahpahaman. Segera, gerbang ke pusat observasi korps penjaga dibuka dengan kasar, dan anggota korps penjaga yang mengenakan kegembiraan di wajah mereka bergegas masuk dengan semangat tinggi. Ayo, mari kita lihat siapa yang berani menyerang planet Hongshan. Berteriak sambil meregangkan leher mereka, ratusan orang memenuhi ruang observasi yang luas. Kecuali beberapa orang Saiyan yang telah meninggalkan planet Hongshan untuk menjalankan misi, anggota korps penjaga lainnya telah berkerumun. Pusat observasi langsung dipenuhi orang. Dengan teriakan tadi, para Saiyan lainnya juga mulai berteriak, dan untuk sesaat, bagian dalam aula menjadi riuh, seperti jalan yang sibuk. Melos, diam, dan yang lainnya juga, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Sebuah suara sedingin es tiba-tiba mencela, dan semua orang Saiyan yang hadir saling memandang. Saat itu, seorang wanita Saiyan yang memiliki sosok cantik dan menawan berjalan mendekat, tubuhnya mengenakan seragam yang menonjolkan kecantikan feminin dan anggunnya. Ah, Charlene, kamu juga di sini? Saiyan yang memanggil Melos itu, memandang orang yang muncul, dan menciutkan lehernya, berkata dengan senyum canggung. Wanita Saiyan bernama Charlene itu dengan dingin mendengus dan menatap tajam ke arah orang Saiyan lainnya di aula. Semua orang langsung terdiam. Charlene ini tidak sederhana. Dia adalah tangan kanan Tuan Siaya dan Tuan Adri dan tidak mudah tersinggung. Semua berkumpul karena baru saja pusat observasi mendeteksi ada 5 sumber energi asing yang masuk ke planet Hongshan. Secara tentatif dapat dinilai bahwa mereka adalah penyusup. Charlene berkata sambil memegang laporan. Masih ada seseorang yang berani menyerbu planet Hongshan. Apakah mereka ingin mati? Pria yang berbicara itu melenturkan otot-ototnya, wajahnya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan sementara energinya melonjak. Charlene mengangguk dan memberi isyarat kepada orang Veidaya di samping untuk mentransfer parameter ke layar besar. Segera, layar besar menampilkan Dudun Jia dan lainnya. Menurut informasi terkini, kekuatan pertempuran 5 orang yang telah menginvasi planet Hongshan berkisar antara 12.000 hingga 17.000, dan mereka seharusnya memiliki hubungan kerja dengan patroli galaksi yang melihat simbol di pesawat luar angkasa mereka. Hehe, jadi mereka bukan siapa-siapa yang hanya memiliki 10.000 kekuatan pertempuran. Setelah mengetahui data penyusup, beberapa Saiyan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi menyesal. Jumlah anggota korps penjaga yang hadir lebih dari 600. Kecuali beberapa yang pergi menjalankan misi, ada hampir 100 prajurit elit dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran. Tidak mudah untuk berpisah. Tapi orang-orang ini ada hubungannya dengan organisasi patroli galaksi. Anda tidak perlu pergi terlalu jauh. Anda harus sopan dan menangkap mereka semua hidup-hidup. Mengamati ekspresi semua orang, Charlene memperingatkan. Karena sudah bekerja sama dengan Galactic Patrol, mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh dan bersikap sopan. Saat itu, ketika Dudun Jia memberitahu rekan satu timnya, dia juga mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang baru saja diucapkan Charlene. Entah seperti apa ekspresi Dudun Jia setelah mengetahui hal ini. Mengerti, jangan melukai mereka. Anggota korps penjaga dengan santai menyetujuinya dan kemudian mulai berpisah. Namun, sangat sulit bagi lebih dari 600 orang untuk memisahkan 5 orang. Tak lama kemudian, kelima tim bergegas menuju posisi Dudun Jia dan lainnya. Melihat semua orang pergi sambil melompat dengan ekspresi ingin bertarung, Charlene tahu bahwa kata-katanya diabaikan. Lupakan saja, kelima orang itu hanya kurang beruntung, mengapa mereka datang ke planet Hongshan, kuharap di masa depan mereka ingat untuk memberitahu terlebih dahulu, pikir Charlene dalam hati. Di sisi lain, sosok Dudun Jia dengan cepat terbang melintasi angkasa meninggalkan hutan dan oasis. Tapi, dia hanya bisa melihat pemandangan primitif yang terpencil tanpa jejak peradaban di matanya. Melihat pemandangan seperti itu, mau tak mau dia menjadi marah. Sial, di mana orang-orang Saiyan ini? Dudun Jia mengutuk, dan mau tidak mau ingin melemparkan gelombang-gelombang energi dan meledakkan semua puncak gunung di depannya, untuk menarik perhatian orang Saiyan. Tapi, sebagai prajurit bayaran dari patroli galaksi, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu kejam? Harus tetap tenang. Dudun Jia dengan tenang memperingatkan dirinya sendiri. Tidak banyak orang seperti dia yang mengikuti aturan. Pada saat ini, dia menemukan ada lebih dari 100 titik hitam muncul di depan garis pandangnya. Hahaha, orang saya, kamu akhirnya muncul di hadapan ayah ini. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba bersinar saat dia berteriak kaget. Setelah itu, dia melaju menuju orang-orang Saiyan itu. Hehe, Saiyan ini bernasib buruk, aku akan menggunakannya untuk melampiaskan amarahku. Lihat, alien itu sebenarnya terbang ke arah kita. Di seberang, orang-orang Saiyan melihat Dudun Jia mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka, dan semua orang mengungkapkan ekspresi lucu. Semuanya perhatikan, kekuatan pertempuran pihak lain sekitar 17.000. Nanti, perhatikan keselamatanmu. Pemimpin Saiyan berteriak, meskipun ada banyak orang di pihak mereka, bahkan 20 prajurit elit, bagaimanapun juga, kekuatan pertempuran pihak lain juga sangat tinggi, berhati-hati selalu baik. Tuan-tuan, mengapa Anda masuk ke planet Hongshan tanpa alasan apapun? Pemimpin Saiyan berbicara dengan sangat sopan, mencoba cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Dudun Jia menatap kosong saat dia mendengar mereka, dan berteriak dengan suara seperti gong, hahaha, kudengar orang Saiyan telah mencapai kerja sama dengan organisasi patroli galaksi. Jadi,
Ayah ini datang untuk melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan patroli galaksi. Jadi, ayah ini datang untuk berkelahi denganmu. Dudunjia berkata dengan nada tinggi dan perkasa. Hehehe, setiap Saiyan menghela nafas lega. Pemimpin Saiyan tertawa terbahak-bahak, lalu dia menoleh ke belakang dan berteriak dengan suara keras, semuanya, kalian telah mendengarnya. Dia datang untuk berkelahi dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Siaya telah memberitahu kami bahwa kami harus terlebih dahulu mencoba cara damai sebelum menggunakan kekerasan dan mereka telah memenuhi kesopanan ini. Kalau begitu, selanjutnya kita harus menggunakan kekerasan. Saudaraku, kamu sudah mendengarnya, inilah waktunya untuk memulai. Setelah teriakan tersebut, banyak orang Saiyan dengan sengaja membuat lingkaran dan mengepung Dudunjia di tengah. Lebih dari 100 orang mengintimidasi satu orang, terlebih lagi ada lebih dari 20 pejuang elit dan 80 orang Saiyan tingkat prajurit elit biasa yang mengintimidasi satu orang. Tidak boleh berlebihan, bukan? Siapa yang menyuruhnya memintanya? Melihat ini, alis Dudunjia sedikit berkerut. Ada yang salah dengan situasi ini. Tubuh Dudunjia yang tegap tampak agak tidak menguntungkan di tengah kerumunan. Dia mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, berkata, Saiyan benar-benar telah jatuh, mereka bahkan berani dengan lancang mengatakan bahwa mereka adalah ras pertarungan. Tingkah laku dan sikap seperti ini bahkan lebih buruk daripada para pengganggu lokal. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bekerja sama dengan organisasi patroli galaksi? Tapi kemudian Dudunjia tidak bisa bicara. Dia melihat lebih dari 100 orang Saiyan di sekitarnya berteriak serempak, dan segera gelombang energi yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan tersapu. Energi yang melimpah berkumpul di lautan, dan menyebar ke segala arah menyebabkan ekspresi Dudunjia membeku. Mendesis. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak pejuang yang kuat di antara orang saya? Dudunjia menarik napas dingin, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan spesifik dari Ki, dia masih memiliki pengalaman ekspedisi luar selama bertahun-tahun. Perasaan menindas yang menakutkan yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna terus-menerus menggugah sarafnya. Ekspresi Dudunjia menjadi tertekan. Sambil menelan ludah, Dudunjia dengan canggung tertawa dan berkata, Hei, ini salah paham. Apakah kamu tidak percaya padaku? Pemimpin Saiyan tertawa sebelum wajahnya berubah dingin dan acuh tak acuh. Kamu mengatakannya. Kemudian sekelompok orang Saiyan menjilat bibir mereka dan berteriak dengan penuh semangat. Ratusan orang itu tiba-tiba menenggelamkan Dudunjia di lautan manusia. Bab 122, ditangkap. Belakangan ketika dia mengingat hal ini, Dudunjia mengira dia benar-benar bodoh. Dia hanya tahu bahwa kampung halaman Saiyan telah mengalami krisis planet dan hanya beberapa orang Saiyan yang melarikan diri, tetapi dia tidak berpikir dari sudut pandang yang berbeda bahwa mereka yang dapat melarikan diri dari kehancuran planet ini, apakah mereka akan menjadi lemah. Meskipun orang saya tidak datang ke planet Hongshan dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, Dudunjia bisa menghindari akhir cerita ini jika dia memikirkannya. Dudunjia yang ingin menangis setelah pertarungan, kelompok serigala yang menganiaya anjing, kini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bukan hanya badannya yang diikat, wajahnya juga babak belur, tangannya diikat ke belakang, diseret rantai panjang. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Rantai kecil itu secara alami tidak dapat menahan Dudunjia yang kuat, tetapi pengalaman sebelumnya telah membuatnya ketakutan, dan setiap kali dia melihat kembali ke kelompok Saiyan yang menatapnya dengan mata galak, Dudunjia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan dengan patuh mendapatkan dikawal sebagai tahanan. Apa yang salah dengan saya? Saya berlari untuk memberi pelajaran kepada orang Saiyan. Hebat, saya tidak memberi pelajaran kepada orang lain tetapi malah ditangkap. Dudunjia merasakan penyesalan di hatinya sementara mulutnya terus menggerutu. Di hari lain, dia bisa pergi kemanapun dia mau, namun, dia ditangkap dan ditawan setelah berlari ke planet Hongshan. Ini menghancurkan reputasi seumur hidup dalam satu hari. Kapanpun dia memikirkannya, Dudunjia memukuli dadanya karena kesal, ingin menamparkan dirinya sendiri. Disebut raja jika berhasil, disebut bandit jika kalah, dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu kecanduan perang. Asteris yang kalah selalu salah. Jack dan yang lainnya, sungguh, mengapa mereka tidak tahu cara membujuknya saat itu? Apa yang kamu keluhkan? Kenapa kamu tidak berjalan cepat? Menurutku orang ini besar, ceroboh, dan bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahan terhadap pemukulan sebanyak ini? Melihatnya berjalan begitu lambat, Saiyan yang memegang rantai itu berbicara kasar, dan kembali memukul Dudunjia, yang kelelahan fisik dan mental. Lebih dari 100 orang bertarung dengan satu orang, siapa yang bisa memenangkan pertarungan? Dengan cemberut, Dudunjia berkata dengan getir, aku bilang itu benar-benar kesalahpahaman. Dengar, aku juga prajurit penjaga yang disewa oleh patroli galaksi. Lihat, ini adalah simbol patroli galaksi. Tangan Dudunjia terikat dan hanya bisa menggunakan dagunya untuk menunjuk ke simbol patroli galaksi di dadanya. Anda mengatakan bahwa Anda adalah prajurit bayaran dari patroli galaksi. Dan hanya itu. Cih, tunggu sebentar, kami orang Saiyan akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kami tidak perlu tahu apakah Anda prajurit bayaran patroli galaksi atau bukan, selama Anda datang ke planet Hongshan untuk menimbulkan masalah, Anda harus membayar harga yang sesuai. Tercengang, Dudunjia menatap hampir tercekik karena nada bicara orang lain. Pihak lain tidak mempercayai identitasnya sama sekali, atau telah mengetahuinya dengan jelas tetapi hanya berpura-pura tidak tahu.
Dalam situasi itu, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa dengan patuh dan jujur menjadi tawanan. Tak lama kemudian, tim Saiyan mengantar Dudunjia ke pusat observasi Korps Penjaga. Sementara itu, pesawat luar angkasa mewah berwarna emas tua yang mereka datangi juga disita oleh masyarakat Veidaya. Di pusat observasi Korps Penjaga, Dudunjia melihat rekan satu timnya, juga diikat, dan babak belur. Melihat ini, hati Dudunjia tenggelam, dan kulitnya menjadi pucat. Jadi, bukan hanya dia saja yang tertangkap. Sungguh ini, mereka bahkan tidak memberikan pelajaran kepada orang saya, melainkan semuanya ditangkap pada saat yang bersamaan. Bos Dudunjia, kamu juga datang. Melihat kakak laki-laki mereka juga ditangkap, beberapa rekan satu timnya memandangnya dengan penuh semangat. Apa katamu? Apa kamu bilang aku juga datang? Apakah kamu pikir aku ingin datang? Dudunjia merasakan wajahnya terbakar, dia berharap bisa berlari dan menamparkan wajah mereka. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Mau tak mau dia merasa frustrasi dengan rekan satu timnya saat berdiri bersama mereka. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Dudunjia bertanya dengan suara rendah. Mereka saling memandang tanpa daya, tidak tahu harus berbicara di mana. Memikirkan bagaimana kelompok mereka tiba di planet Hongshan dengan penuh percaya diri dan ambisi yang melonjak, sikap, ambisi serta bebas dan tidak terkekang, namun dalam sekejap mata, mereka menjadi tawanan. Siapa yang bisa memahami betapa depresinya mereka? Jadi ketika ditanya bagaimana mereka ditangkap, mereka terdiam sesaat sebelum melihat ke atas sambil menghela nafas bersama. Mereka berasal dari keluarga kaya, menjalani kehidupan yang nyaman. Ketika mereka berlari ke sini, apa yang mereka coba lakukan dengan datang ke planet Hongshan dan mencari masalah Saiyan? Bos, nanti, kamu benar-benar tidak bisa membuat marah orang-orang Saiyan ini. Mereka hanyalah sekelompok bandit, bisik Jack. Ini adalah pengalaman yang dipelajari dari akumulasi pelajaran berdarah. Saiyan adalah ras pertarungan. Mereka tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan saat berkelahi. Ketika orang Saiyan masih berada di planet Vegeta, pelatihan untuk anak kecil tidak hanya sekedar pukulan dan tendangan. Belum lagi perlakuan terhadap penyusup. Jika Charlene tidak menjelaskan untuk menangkap mereka hidup-hidup, Dudunjia dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka akan hidup atau tidak. Kami benar-benar salah perhitungan. Siapa yang mengira bahwa orang Saiyan masih menyembunyikan kekuatan sekuat itu? Saya berharap mereka dapat melepaskan kita atas nama bahwa kita juga sama seperti mereka, prajurit bayaran dari patroli galaksi. Suara Dudunjia sangat suram, dia yang selalu sombong mengucapkan kata-kata seperti itu, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Tapi apa yang harus kita lakukan jika orang Saiyan menolak melepaskan kita? Jack menundukkan kepalanya, sama sekali tidak memiliki semangat tinggi seperti sebelumnya. Beberapa orang terdiam. Itu adalah daging yang ada di talenan seseorang asteris. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Namun, setidaknya mereka percaya bahwa mengingat mereka adalah bagian dari organisasi patroli galaksi, pihak lawan setidaknya tidak akan terlalu berlebihan. Namun penderitaan yang berat tidak bisa dihindari, asteris atas belas kasihan orang lain. Kalian sekalian, apa yang kalian gumamkan? Mungkinkah kamu tidak sadar bahwa kamu adalah tahanan? Orang Saiyan, yang mengawasi mereka, mengerutkan kening dan memarahi. Mendengarkan itu, Dudunjia dan yang lainnya mendengus dingin, tapi mereka juga berhenti bicara. Kemudian beberapa orang Saiyan berjalan mendekat, dan membawa mereka ke sebuah ruangan kecil. Di depan meja, seorang wanita Saiyan cantik duduk di sofa. Charlene memegang laporan di tangannya dan membandingkan informasi di atas, dengan mengatakan, laporan Korps Penjaga mengatakan bahwa Anda datang ke planet Hongshan untuk mencari masalah dengan orang Saiyan. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Kami adalah orang-orang dari organisasi patroli galaksi. Kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin melihat situasi rekan-rekan kami. Dudunjia berkata dengan wajah tersenyum dan sepenuhnya menyangkal kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak akan mengakuinya meskipun dia mati. Oh, Charlene meliriknya, dan membanting laporan di tangannya ke bawah. Saya tidak percaya. Suara tajam itu membuat hati Dudunjia dan yang lainnya bergetar, dan warna kulit mereka tiba-tiba berubah. Tidak bagus, apakah orang Saiyan ini tidak mau melepaskan mereka? Dudunjia berkata, pasukan pertahanan Dudunjia kami juga dianggap sebagai yang terbaik di organisasi patroli galaksi. Namun, siapa sangka kami jauh dari Anda lawan Saiyan, Anda telah melihat pesawat luar angkasa kami, yang dialokasikan oleh patroli galaksi. Anda harus mempercayai kami. Mengenai apakah Anda prajurit sewaan dari patroli galaksi atau tidak, kami secara alami akan pergi dan menyelidikinya. Sudahlah, turunkan dulu. Charlene melambaikan tangannya dan melihat ke arah Saiyan di sebelahnya, berkata, melihat kekuatan mereka cukup bagus, aturlah mereka untuk melakukan pekerjaan manual yang berat, dan jangan biarkan mereka menyia-nyiakan sumber daya. Kemudian, dia berbalik lagi dan melihat ke arah orang Veidaya di samping, selanjutnya, hubungi patroli galaksi dan katakan bahwa Dudunjia dan yang lainnya ada di tangan kita dan tanyakan apakah mereka adalah orang-orang mereka. Charlene juga bisa dianggap sebagai orang yang pintar, jika tidak, dia tidak akan menonjol dan menjadi asisten Siaya dan Adri. Melihat Dudunjia, dia tahu akan aneh jika tidak ada hasutan dari belakang oleh patroli galaksi.
Melihat penampilan kelompok Dudunjia yang besar, ceroboh dan bodoh, dia dapat melihat bahwa mereka terlihat seperti orang yang digunakan sebagai alat untuk menyerang orang lain. Patroli galaksi telah menggunakan mereka untuk menyelidiki kekuatan planet Hongshan, tanpa persetujuan diam-diam atau sihir mereka. Bagaimana mungkin Dudunjia dan yang lainnya dengan bodohnya berlari ke planet Hongshan dan memprovokasi orang saya? Dan bahkan jika Anda mengambil langkah mundur, dan ini benar-benar terjadi karena Dudunjia dan niat mereka. Jangan bilang patroli galaksi bahkan tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Bahkan setelah mengetahuinya, mereka tidak menghentikannya. Ini mengungkapkan banyak informasi. Tampaknya mengenai ras Saiyan, patroli galaksi masih memiliki beberapa keraguan, atau mengatakan pendapat yang berbeda, dan kebetulan meminjam Dudunjia dan yang lainnya untuk merasakan kekuatan Saiyan sambil juga meneror Saiyan dengan kekuatan. Mereka pasti akan senang melihat hal itu terjadi. Organisasi patroli galaksi yang luar biasa, Raja Galaksi yang luar biasa. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Charlene mau tidak mau menyempitkan matanya saat cahaya dingin muncul di matanya. Karena organisasi patroli galaksi ingin menguji kekuatan planet Hongshan, kami akan dengan murah hati menunjukkannya kepada mereka. Jika mereka tidak mengungkapkan sedikit pun kekuatan mereka, maka mereka akan dianggap sebagai kucing dan anjing manapun. Terkadang, tampilan kekuatan yang tepat lebih cocok untuk bertahan hidup di alam semesta. Ya, korps penjaga Saiyan dengan keras berteriak setuju dan kemudian dengan jahat memandang ke arah Dudunjia dan yang lainnya. Melihat semuanya, tubuh Dudunjia menegang, wajahnya memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Dia tidak takut dengan pekerjaan fisik apapun yang harus dia hadapi selanjutnya. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli melakukan pekerjaan berat. Poin utamanya adalah reputasinya. Jika patroli galaksi mengetahui bahwa dia ditawan, maka reputasi seumur hidupnya benar-benar akan hancur. Ini lebih sulit daripada hukuman apapun yang ingin diterima Dudunjia. Bab 123, Keputusan Raja Galaksi. Saat ini, di pusat galaksi Bima Sakti, markas besar patroli galaksi. Di dalam gedung raksasa berbentuk gasing, Raja Galaksi yang memiliki banyak tentakel mirip ubur-ubur, sedang termenung berdiri di atas lantai sarang lebah. Di sampingnya, beberapa alien berseragam patroli galaksi sedang memberikan laporan tentang peristiwa besar yang baru-baru ini terjadi di galaksi Bima Sakti. Kekuatan ras iblis es di area utara sekali lagi mengalami ekspansi, memperbudak 130 planet lainnya. Namun, Cooler Force dan King Cold Force sepertinya diam-diam menemui jalan buntu mengenai sesuatu. Sementara pasukan Frieza telah mundur ke wilayah pasukan mereka, dan akhir-akhir ini agak tenang. Seorang komandan yang memiliki antena panjang di kepalanya sedang memberikan laporan. Galactic King mengulurkan tentakelnya dan berkata, Frost Demons hanyalah tumor ganas di seluruh galaksi. Dan ada juga siput itu. Bagaimana iblis seperti itu bisa muncul di antara orang Namek yang baik hati, sungguh disesalkan. Komandan petugas patroli itu mengangguk, dan melanjutkan laporannya, Raja Galaksi. Meskipun wilayah utara berada dalam kekacauan, secara keseluruhan masih damai, namun akhir-akhir ini Raja Davido di wilayah barat tampaknya semakin tidak terkendali. Sepertinya dia ingin berkembang keluar. Mendengarkan bawahannya menyebut Raja Davido, ekspresi Raja Galaksi menjadi kaku, dan nadanya menjadi bermartabat. Sejak 400 tahun yang lalu, Raja Davido dikalahkan oleh Raja Dingin dalam sebuah pertempuran. Setelah itu, dia melarikan diri dari kejaran pasukan area utara. Saya pikir akan tenang untuk beberapa waktu. Tapi, aku tidak menyangka kekuatannya akan pulih sekarang dan dia akan mulai menimbulkan masalah di wilayah barat. Wilayah barat akan kacau lagi. Hati komandan petugas patroli itu seperti cermin saat dia merasakan tekanan di bahunya menjadi semakin berat. Kalau begitu, aturlah agar orang-orang terus mengawasi pergerakan Raja Davido. Segera laporkan, begitu ada pergerakan. Galactic King memerintahkan, jika Raja Davido atau Raja Colt benar-benar bergerak, maka kekuatan organisasi patroli galaksi tidak cukup untuk menghentikan mereka, jadi mereka hanya dapat meminta rakyatnya mengevakuasi beberapa planet kehidupan terlebih dahulu. Benar-benar tidak bagus, mereka harus meminta bantuan beberapa kai. Kuharap mereka bisa mengirimkan beberapa ahli dari dunia bawah. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Karena Underworld punya aturannya sendiri. Dimensi lain tidak dapat dengan mudah ikut campur dalam urusan dunia ini. Mencari bantuan dari beberapa Kai sudah menjadi pilihan terakhirnya, dan hanya Galactic King yang memiliki kemampuan untuk menghubungi Kai dan Grand Kai. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan orang-orang Saiyan itu, apakah menyebabkan kerusakan? Galactic King mengubah topik dan bertanya. Dia biasanya sibuk dengan berbagai hal dan tidak terlalu memperhatikan urusan Saiyan. Komandan patroli galaksi membalik-balik data dan berkata, tidak, orang-orang Saiyan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan, tetapi sebaliknya, mereka telah melakukan hal yang hebat. Dalam beberapa bulan ini, jumlah misi yang telah mereka selesaikan mencapai ribuan, bahkan tingkat penyelesaiannya mendekati 100%. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar apa yang dia katakan, Galactic King tercengang, berkata, jadi bisa dikatakan, orang-orang Saiyan ini benar-benar menjadi penjaga perdamaian Bima Sakti. Tidak mengherankan jika Galactic King tercengang karena orang-orang Saiyan itu terkenal kejam di masa lalu. Siapa yang menyangka suatu saat mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian? Ya, itu sangat mengesankan.
Berbicara sampai di sini, ekspresi komandan petugas patroli itu menjadi sedikit aneh. Raja Galaksi, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk memperdalam kerja sama kita dengan Saiyan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tentakel Galactic King menopang dagunya, saat dia mulai merenung. Saat ini, seluruh galaksi bisa dikatakan sedang dilanda kesulitan. Sebagai administratornya, Galactic King sendirian berada dalam pusaran kekacauan besar dan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepentingan semua pihak tetap harmonis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal ini merupakan fakta karena mereka masih kekurangan pasukan penjaga perdamaian. Jika orang saya bisa bergabung, mungkin mereka bisa menyelesaikan situasi mendesak ini. Pada saat ini, seorang petugas patroli berlari masuk dari luar gerbang dan berdiri tegak setelah tiba di depan Galactic King. Raja Galaksi, menurut pesan yang diterima dari Saiyan di planet Hongshan, Sir Dudunjia dan timnya telah masuk tanpa izin di planet Hongshan, dan telah ditangkap oleh Saiyan. Saiyan mengirimkan sinyal untuk konfirmasi identitas Tuan Dudunjia dan timnya. Apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Dudunjia ditangkap oleh orang saya? Setelah mendengar laporan tersebut, komandan petugas patroli di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Masing-masing dari 5 anggota pasukan Dudunjia memiliki kekuatan pertempuran di atas 10.000. Mereka termasuk pasukan tempur paling elit di patroli galaksi. Bahkan organisasi patroli galaksi harus selalu memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak berani lalai sedikitpun. Pasukan yang sangat kuat, bagaimana bisa ditangkap oleh Saiyan? Orang saya sangat kuat. Galactic King terkejut saat mendengar berita ini, tapi dia segera menenangkan diri dan berpikir, sepertinya kita tidak cukup tahu tentang Saiyan, tapi ini juga bagus. Sekarang semakin kuat orang Saiyan, semakin baik bagi seluruh organisasi patroli galaksi. Dia tahu bahwa Saiyan telah mengambil inisiatif untuk mengirimkan berita ini dan pastinya harus menyadari bahwa identitas Dudunjia dan yang lainnya adalah palsu. Kemungkinan besar, orang saya ingin menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadapnya sebagai Raja Galaksi, dan menginginkan penjelasan. Komandan, saya akan membiarkan Anda menangani masalah ini. Minta orang Saiyan untuk melepaskan Tuan Dudunjia dan yang lainnya. Selain itu, perkuat kerjasama antara organisasi patroli galaksi dan Saiyan sambil juga melakukan penyaringan serius terhadap misi yang diberikan kepada Saiyan. Ngomong-ngomong, tentang masalah Tuan Dudunjia dan lainnya, saya akan merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan secara pribadi ke planet Hongshan. Perintah Raja Galaksi. Ya, Raja Galaksi. Ekspresi komandan patroli galaksi itu tegas saat dia menjawab dengan keras. Dia sepenuhnya memahami maksud Raja Galaksi. Karena Saiyan telah menunjukkan bahwa mereka sangat kuat, Galactic King bermaksud untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Saiyan dan telah memerintahkannya untuk secara pribadi pergi untuk menunjukkan ketulusan organisasi patroli galaksi, memperjelas sikap mereka. Planet Hongshan. Suatu hari, Siaya kembali dari bumi. Begitu dia kembali, dia merasakan 5 aura kuat dan asing di planet ini. Ketika dia bergegas, dia melihat 5 orang aneh mengenakan pakaian tahanan. Sambil mengenakan belenggu dan membawa cangkul di pundak, mereka mengolah lahan kosong dengan menggunakan cangkul. Kelima orang itu bertubuh tinggi dan kokoh serta bekerja dengan serius. Kandidat yang baik untuk melakukan pekerjaan buruh. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka melakukan pekerjaan buruh? Siaya dengan santai mencari beberapa orang untuk bertanya. Tuan Siaya. Setelah orang-orang Saiyan melihat Siaya, mereka dengan bersemangat menanggapi dengan suara keras dan kemudian menjelaskan identitas Dudunjia dan semua orang sambil juga menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Siaya mengangguk. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi saat dia meninggalkan planet Hongshan. Karena itu, dia memandang Dudunjia dan yang lainnya dengan mata penuh belas kasihan. Tampaknya orang-orang ini tidak tahu cara menggunakan otaknya dengan benar. Dan hanya tahu cara bekerja keras. Karena identitasnya sudah dipastikan, biarkan saja. Apa yang seharusnya diungkapkan sudah diungkapkan. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tinggal di sini, Siaya menggelengkan kepalanya. Karena mereka telah dihukum, biarkan mereka pergi. Ya, beberapa orang Saiyan, yang mengawasi Dudunjia dan yang lainnya segera berdiri dan menjawab dengan keras. Kemudian, mereka berjalan mendekat, dan melepaskan ikatan belenggu di kaki Dudunjia dan yang lainnya, dan membawa mereka untuk mengambil pesawat luar angkasa mereka. Setelah mendapatkan kembali pesawat luar angkasa mereka dan mengemudikannya meninggalkan planet Hongshan, Dudunjia dan yang lainnya menangis. Tangan mereka gemetar saat membelai platform operasi yang familiar. Mereka bersumpah, tidak akan pernah datang lagi ke planet Hongshan. Orang-orang Saiyan ini seperti setan. Ingin bertarung, tidak bisa mengalahkan, ingin melarikan diri, tidak bisa melarikan diri. Mereka, para pejuang alam semesta yang bermartabat dan kuat sebenarnya direduksi menjadi membajak tanah kosong di hutan belantara. Jika bocor, di manakah mereka masih punya wajah untuk menyombongkan kekuatan mereka di depan mantan rekan mereka? Meninggalkan planet Hongshan, mereka melarikan diri jauh. Mereka akan mengambil jalan memutar setiap kali bertemu Saiyan di masa depan. Ini adalah pendapat umum Dudunjia dan lainnya. Mereka benar-benar tidak ingin melihat orang Saiyan lagi. Bab 124, mereka telah kembali.
Di sisi ini, setelah Siaya membiarkan Dudunjia pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati, dan kemudian setelah menjelaskan beberapa hal kepada Charlene dan yang lainnya, dia langsung menuju ke tempat latihan, berniat untuk melihat bagaimana pelatihan pertempuran khusus, skuadron sedang berlangsung. Saat ini, hanya 20 atau 30 anggota skuadron tempur khusus yang masih berlatih di tempat latihan, sementara yang lain telah keluar untuk melakukan misi. Karena orang-orang ini semuanya adalah Saiyan di bawah umur yang telah dipilih dengan cermat oleh Siaya, yang semuanya adalah Saiyan yang hampir dewasa seperti Sakue, Anastasia, Angelin, dan lainnya, dan hanya ada sedikit orang seperti mereka dalam skuadron pertempuran khusus. Oleh karena itu, proses pembentukan skuadron tempur khusus itu setara dengan melukis di selembar kertas kosong. Setelah pelatihan mereka berada di jalur yang benar, bahkan jika Siaya tidak pergi dan mengawasi, kekuatan anak-anak ini akan terus meningkat. Tentu saja, sebagai kekuatan utama planet Hongshan di masa depan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia juga akan menjadi kekuatan paling elit di antara orang saya. Bagaimana pelatihan biasa tidak cukup dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri tanpa kehilangan darah. Bagaimana cara merawat mereka dan memberi mereka ruang pertumbuhan yang paling tepat, ini bukan hanya menjadi perhatian Siaya. Para pemimpin Saiyan lainnya juga sangat prihatin dan menantikan pertumbuhan mereka. Misi yang ditugaskan kepada anggota skuadron pertempuran khusus oleh kantor administrasi semuanya dipilih dengan cermat, dan tingkat kesulitannya dikendalikan hingga tingkat menengah. Tujuan dari melakukan hal ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesulitan misi sejauh mungkin sambil memastikan untuk melindungi kehidupan mereka dan menggunakannya untuk menunjukkan hasil temper yang paling menyeluruh. Orang saya hanya dapat mengembangkan potensi mereka dalam situasi yang sangat sulit. Tentu saja, untuk memastikan keselamatan mereka, akan selalu ada tim penjaga korps Saiyan lainnya yang akan mengikuti mereka dari dekat saat mereka keluar untuk menjalankan misi. Kecuali jika mereka mengalami sesuatu yang tidak terduga selama misi atau muncul masalah yang tidak terduga, korps penjaga tidak akan dengan mudah mengungkapkan diri mereka sendiri. Dengan diam-diam menyembunyikan auranya, Siaya mengamati mereka dalam diam. Setelah melihat anggota skuadron pertempuran khusus berlatih dengan serius, dia mengangguk dengan puas dan pergi tanpa mengganggu siapapun. Setelah sampai di rumah Adri, Siaya menemukan ada dua aura familiar lagi di ruangan itu. Siling dan Miers kembali. Dia membeku sebelum senyuman muncul di wajahnya. Membuka pintu, tentu saja, dia melihat Siling dengan santai bersandar di sofa. Rambut panjang dan halus sedikit berkibar. Di bagian belakang, ekor kuda diikat menggunakan pita, menunjukkan sikap gagah berani dan heroik. Saat ini, tangan kecilnya yang ramping sedang melemparkan makanan ringan ke dalam mulutnya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa waktu, tubuh Siling kembali tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, iblis kecil Miers sedang mengelilingi kabin pelatihan di sudut, mengamati seorang bayi yang mengeluarkan gelembung, gulu-gulu, di dalamnya. Tentu saja, itu adalah anak kedua Adri, adik laki-laki Siling, Laret. Oh, Siling, Miers, kamu kembali. Siaya berjalan mendekat sambil tersenyum, dan duduk di samping Siling dengan sikap alami sebelum mengambil makanan ringan dari mangkuk. Memindahkan mangkuk itu, Siling memberinya tatapan putih dan berkata, sudah hampir sebulan sejak kami kembali. Anda telah pergi ke bumi cukup lama. Jika kamu tidak kembali, kami akan pergi mencarimu. Anda sudah selesai mempelajari transmisi instan. Lalu menurutmu bagaimana kita kembali? Mata indah Siling yang berbintang menatapnya saat dia bertanya secara retoris. Kemudian dia dengan bersemangat berkata, meskipun kami membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mempelajari transmisi instan, apakah menurut Anda kami hanya akan mempelajari transmisi instan saat tinggal di planet Yardrat begitu lama? Siaya terkejut dan segera teringat bahwa Siling dan yang lainnya telah lama tinggal di planet Yardrat. Sudah hampir 2 tahun sejak dia turun ke bumi. Betapa waktu berlalu, tanpa disadari sudah hampir 15 tahun sejak dia datang ke Dragon Ball World. Apa yang kamu pelajari saat itu? Siaya bertanya agak terkejut. Yardratian telah menyatakan bahwa mereka paling banyak dapat mempelajari 2 jenis keterampilan rahasia. Siaya yakin bahwa Siling, selain mempelajari transmisi instan, pasti telah mempelajari hal lain. Siling tertawa nakal dan mengulurkan jari rampingnya seperti daun bawang dan jari halusnya, menggoyangkannya di depan Siaya. Tiba-tiba, pemandangan ilusi muncul di hadapannya, dan ruang tampaknya sedikit terdistorsi oleh semacam daya tarik, diikuti oleh pusaran yang berputar. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul entah dari mana dan menyatu membentuk seberkas cahaya, setelah itu berkas cahaya itu meledak, sebelum sosok mirip Siling secara bertahap muncul. Siling mengangkat tangannya dan, yang lain Siling melakukan tindakan yang sama. Kedua Siling itu tampak hidup dan mirip. Ilusi? Tidak, Siaya dengan cepat menyangkalnya karena dia bisa merasakan aura dari tubuh, yang lain Siling mirip dengan Siling. Keterampilan rahasia, mata roh, diluncurkan secara diam-diam. Sinar lampu warna-warni menutupi bola matanya. Siaya menggunakan keterampilan rahasia untuk mengamatinya. Siling, 14 tahun, kekuatan pertempuran 163.000. Siling, tahun, kekuatan pertempuran 130.000. Apa yang terjadi di sini, bagaimana mungkin ada 2 Siling? Siaya mengerutkan kening, keterampilan rahasia mata roh dapat dengan mudah menentukan yang mana Siling yang asli, tetapi apa yang terjadi dengan yang lain? Aura yang sama, dan kekuatan pertempuran yang kuat, itu hanyalah replika Siling, versi lemahnya. Apakah itu keterampilan doppelganger?
Melihat Siaya tampak bingung dan terkejut, Siling terkikik riang dan melambaikan tangannya untuk membubarkan Siling yang lain. Mencondongkan wajahnya ke dekat Siaya, nafas hangat menyebabkan Siaya merasakan gatal di lehernya. Dia berkata dengan bangga, ini adalah keterampilan rahasia khusus yang saya pelajari. Setelah berlatih di dalamnya, saya bisa membuat tiruan dari diri saya sendiri. Sayangnya kekuatan aslinya hanya 80%, dan pergerakannya harus saya kendalikan secara pribadi. Petik 2. Siling berpura-pura menyesal tetapi, nyatanya, dia tertawa bahagia di dalam hatinya. Melihat itu, Siaya langsung memukul kepalanya dengan keras, dan dengan bercanda berkata, kamu sudah mendapat untung besar tapi tetap pamer. Dengan skill ini, sepertinya kamu memiliki penolong dengan kekuatan yang sama denganmu saat bertarung. Bagaimana dengan Miers, apakah dia juga mempelajarinya? Miers berjalan mendekat dan setelah mendengar pertanyaan Siaya, mulutnya melengkung saat dia menggelengkan kepalanya. Di mana saya bisa mendapatkan keberuntungan seperti dia? Saya hanya dapat menemukan skill rahasia ini, saya mempelajari skill rahasia defleksi, yang dapat menangkis sebagian serangan lawan melalui ruang. Itu bisa meningkatkan kemampuan bertahan. Dalam 2 tahun di planet Yardrat, hubungan antara dia dan Siling telah meningkat pesat. Karena hanya ada sedikit orang Saiyan di planet Yardrat dan Siaya juga telah pergi di tengah jalan. Dan karena mereka berdua perempuan, hubungan mereka secara alami menjadi lebih dekat. Setelah mendengarkannya, Siaya ternganga. Kemampuan ini juga praktis Faktor penting yang menentukan hasil suatu pertempuran ada 5 hal, kesadaran situasional, kecepatan serangan, kekuatan serangan, kemampuan perlawanan, serta kemampuan pemulihan. Sampai batas tertentu, skill rahasia yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan pasti bisa membalikkan situasi pertempuran, itu adalah kemampuan yang sangat berguna. Namun, apakah itu, keterampilan rahasia cloning, Siling atau, keterampilan rahasia defleksi, Miers, mereka harus memiliki batas waktu dan tidak akan bertahan lama karena konsumsi energi akan berlipat ganda. Dan apakah itu, keterampilan rahasia cloning, atau keterampilan rahasia defleksi, juga harus ada batasan pada batas atas kekuatannya. Siling tidak bisa memiliki doppelganger, tak terbatas dengan 80% kekuatan bertarungnya. Dan Miers juga tidak mungkin menangkis serangan orang tanpa henti. Hanya saja seberapa besar batas atasnya, mereka harus mengeksplorasinya sendiri. Seni spiritual sejati, Paman Bardock adalah yang paling sulit dipelajari. Butuh waktu 2 tahun penuh, dan dia benar-benar berbeda setelah mempelajarinya. Ada perasaan tidak bisa dijelaskan di sekelilingnya. Kata-kata Miers membuat mata Siaya berbinar. Bardock tiba-tiba telah melatih keterampilan rahasianya, maka efek samping kutukan planet Kanasa seharusnya hilang. Yardratian itu mengatakan bahwa seni spiritual sejati dapat meningkatkan kemampuan prediksi Bardock, tidak tahu seberapa konkretnya, saya akan bertanya kapan saya punya waktu. Benar, Siaya, bukankah kamu pergi ke bumi untuk mengembalikan bola naga? Kenapa kamu pergi begitu lama? Kamu tidak akan diam-diam pergi ke sana untuk makan sesuatu yang enak, kan? Siling bertanya dengan rasa ingin tahu. Makanan di bumi selalu ada di pikiran Siling. Mengingat pengalamannya di bumi ketika dia masih muda, Siling agak merindukannya. Kali ini Siaya pergi ke bumi dalam waktu yang lama, tak heran jika imajinasi Siling berjalan liar. Apa masalahnya? Siaya tertawa paksa, dia sudah menyiapkan banyak makanan. Namun, dia pergi ke bumi untuk urusan yang layak. Oleh karena itu, dia menceritakan kepada mereka tentang pertukaran antara orang Veidaya dan Dr. Brief, Dr. Tokunosin Omori, lalu menceritakan kepada mereka bagaimana dia membawa gadis kecil itu ke Menara Korin, dan terakhir, Siaya juga mengeluarkan kapsul Hoi Poi yang ditemukan oleh dokter. Singkat. Oh, sungguh menarik sekali. Aku juga akan pergi ke bumi lain kali. Sambil berteriak keras, Miers memutar matanya, dan mengambil kapsul Hoi Poi dari Siaya, sebelum dengan rasa ingin tahu bertanya, benar, mengapa kamu merawat orang bernama Laun itu, apakah dia lucu? Siaya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengusap kepalanya. Apa yang dipikirkan bocah nakal ini di kepalanya? Saya membiarkan Laun hidup di Menara Korin karena saya merasa sangat menyedihkan melihatnya berkeliaran sendirian di luar, dan saya membiarkan dia mengikuti Immortal Korin untuk mempelajari metode menanam kacang sensu. Hei, Siling, kita harus pergi ke bumi dan mencarinya jika kita punya waktu. Bukankah kamu bilang makanan mereka enak? Aku akan pergi dan makan kenyang, dan juga akan melihat Menara Korin itu. Miers merapikan rambutnya yang berantakan dan kemudian berlari ke sisi Siling sebelum mengajukan saran ini. Siling menatap lurus ke arahnya sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Kamu boleh pergi ke bumi, tapi sebelum itu, pergilah dulu dan hilangkan dosa-dosamu. Siaya berkata dengan bercanda. Ngomong-ngomong soal bola naga, aku ingat masih ada tempat yang belum kita kunjungi. Setelah kamu menghilangkan dosa-dosamu, aku akan membawakanmu dosa-dosa itu. Mungkin, Anda bahkan dapat meningkatkan kekuatan pertempuran Anda dalam jumlah besar. Kita bahkan bisa meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Siling dan Miers sepertinya telah mendengar sesuatu yang menarik dan keduanya memandang ke arahnya dengan heran. Tempat yang dibicarakan Siaya tepatnya adalah planet Namek. Planet Namek adalah tempat kelahiran kami di bumi, memiliki bola naga yang lebih tangguh, dan tetua agung mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membuka potensi. Siaya merasa perlu melakukan perjalanan ke sana. Babak 125, tiba di planet Namek. Dalam karya aslinya,
Metode membuka potensi tetua agung planet Namek bisa dikatakan sebagai cara paling aman dan efektif untuk meningkatkan kekuatan pertempuran di keseluruhan cerita bola naga. Hal ini tidak bertujuan untuk meningkatkannya dengan mengorbankan potensi seseorang, juga tidak sekedar merancang potensi masa depan seseorang secara berlebihan untuk mencapai ledakan terkonsentrasi dalam waktu singkat. Sebaliknya, melalui metode pertukaran serupa, ini dapat dianggap sebagai penatua agung yang melepaskan potensinya terlebih dahulu, sebenarnya menghemat waktu untuk pelatihan. Meskipun tidak diketahui apa yang ditukarkan oleh penatua agung, metode membuka potensi ini tidak dengan sendirinya membahayakan tubuh orang tersebut. Dalam karya aslinya, kekuatan pertarungan Krilin dan San Gohan awalnya hanya sekitar 1000 poin. Namun setelah potensi mereka dibuka oleh tetua agung, kekuatan pertempuran mereka tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 10.000. Tingkat pertumbuhannya sungguh mencengangkan. Kesimpulannya, Siaya tidak tahu sampai level apa yang bisa dia capai setelah potensinya terbuka. Dia agak berharap di dalam hatinya. Alasan mengapa Siaya memutuskan untuk pergi ke planet Namek saat ini adalah karena dia yakin bahwa dia telah meletakkan dasar yang cukup kuat untuk menangani kekuatan yang dihasilkan dengan membuka potensi. Siling dan Miers tidak mengetahui situasi planet Namek. Begitu mereka mendengar bahwa ada tempat untuk meningkatkan kekuatan, mereka segera mengepung Siaya dan terus bertanya tentang planet Namek. Namun, Siaya tidak akan mengambil mereka sebelum dosa mereka dihapuskan. Pertama, meskipun membuka potensi tidak menghabiskan vitalitas, namun hal ini sangat memakan energi dan juga memberatkan bagi tetua agung. Kedua, jika penatua agung menentukan bahwa mereka adalah orang jahat karena sisa dosa di tubuh mereka, dan tidak membuka potensi mereka, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jadi tidak peduli bagaimana Siling dan Miers mengganggunya, Siaya telah memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun, menyebabkan hati Siling dan Miers gatal. Saat makan malam, Siaya menyampaikan niatnya kepada Adri dan Rebecca. Setelah selesai mendengarkan, keduanya langsung setuju. Setelah mempercayakan Siling dan Miers kepadanya, mereka, sama sekali tidak peduli, asyik menjaga putra bungsu mereka, Laret. Hal itu menyebabkan mulut Siling, yang berada di samping, bergerak-gerak, dia merasa seperti kehilangan dukungan. Keesokan paginya, setelah Siaya menemukan beberapa informasi melalui kantor administrasi misi, dia pergi bersama Siling dan Miers. Kali ini sasaran mereka adalah beberapa perompak luar angkasa yang dicari oleh patroli galaksi, karena mereka terus-menerus mengganggu ketertiban di galaksi Bima Sakti dan tangan mereka berlumuran darah. Perompak luar angkasa ini adalah penjahat keji, bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Hanya karena pesawat luar angkasa para perompak luar angkasa ini sangat canggih, patroli galaksi biasa tidak dapat mengejar mereka, dan ini menyebabkan mereka tidak dihukum oleh hukum. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka mempunyai transmisi instan di tangan mereka. Adakah yang bisa lepas dari telapak tangan mereka? Jadi selama beberapa hari berikutnya, Siaya memimpin Siling dan Miers mengamuk di sekitar galaksi Bima Sakti, menangkap bajak laut luar angkasa dan memukuli mereka sampai mati. Segera, jumlah bajak laut luar angkasa jahat yang mati di bawah tangan mereka mencapai lebih dari 100, menyebabkan seluruh lingkaran kriminal galaksi Bima Sakti berada dalam kekacauan dan ketakutan, dan pada saat yang sama, dosa Siling dan Miers mulai berkurang secara bertahap. Sebulan kemudian, Siling akhirnya berubah dari orang jahat, menjadi orang benar, dan telah mengumpulkan banyak pahala. Kini, perjalanan mereka ke planet Namek bisa dimulai. Planet Namek terletak di tepi wilayah utara. Letaknya tidak jauh dari pusat galaksi Bima Sakti. Diameternya lebih dari 10 kali diameter bumi. Karena tata surya tempat planet ini berada sangat istimewa, yaitu sistem bintang Tritunggal, sehingga planet Namek tidak pernah mengalami malam. Dalam 1 tahun, planet Namek hanya memiliki 130 hari, hanya sepertiga luas bumi. Oleh karena itu, bola naga planet Namek diproduksi oleh tetua agung dengan standar, 1 tahun, planet Namek. Oleh karena itu, jika bola naga planet Namek ditempatkan di bumi, maka dapat memenuhi 9 permintaan dalam 1 tahun bumi. Saat ini, planet Namek. Di suatu sore yang hangat dan cerah, seperti biasa, angin sepoi-sepoi bertiup di padang rumput hijau tua, riak-riak halus mengalir, dan perasaan hangat bisa dirasakan di bawah teriknya sinar matahari. Di atas batu gundul, Siaya tiba-tiba muncul bersama siluet Siling. Mereka baru saja muncul dan padang rumput hijau tak terbatas terpantul di mata mereka, dan menghirup aura menyegarkan yang menyelimuti udara, perasaan nyaman muncul di hati mereka. Setelah melihat sekeliling, Siaya menemukan bahwa di planet Namek, selain rumput hijau di tanah, hanya terdapat sedikit pohon dan beberapa tanaman aneh berbentuk bola panjang yang tersebar secara acak. Bahkan hewan pun jumlahnya sangat sedikit. Seluruh planet ini sangat terpencil. Setidaknya jumlah spesies di dalamnya jauh lebih sedikit dibandingkan planet lain. Hal ini disebabkan oleh perubahan besar pada iklim planet Namek. Sejak perubahan iklim melanda seluruh planet, sebagian besar hewan dan tumbuhan primitif di planet Namek telah punah, dan jumlah orang Namek yang bertahan juga sangat sedikit. Keduanya hidup bersuku. Siaya, planet ini sangat terpencil, apakah benar ada seseorang di sini yang bisa membuka potensi? Siling bertanya sambil mengerutkan kening. Dia selalu percaya pada kata-kata Siaya. Hanya saja planet terpencil ini hanya memiliki rumput dan danau. Apakah planet ini punya peradaban? Mayoritas wilayah planet Namek adalah daratan, sedangkan wilayah lautan sangat kecil.
Meskipun demikian, terdapat sebuah danau di setiap jarak beberapa puluh kilometer dan daratannya ditutupi dengan rumput hijau, dan secara keseluruhan tampak seperti padang rumput yang indah. Namun, hanya itu yang dimilikinya. Di bawah padang rumput dangkal terdapat tanah berpasir dan bebatuan yang akar tanamannya sulit tumbuh. Banyak tempat bahkan tandus. Tidak mengherankan jika Siling bersikap skeptis. Lingkungan hidup yang kering seperti itu membutuhkan vitalitas yang kuat agar suatu peradaban dapat berkembang biak di atasnya. Siaya mengangguk dan menjelaskan, orang Namek memiliki penampilan yang mirip dengan kami dari bumi, kulit mereka berwarna hijau. Mereka secara bawaan memiliki segala macam sihir mistik dan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan tumbuhan yang fungsinya mirip dengan fotosintesis tumbuhan. Selama mereka dapat meminum air, mereka dapat menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan pati guna memenuhi kebutuhan fungsi fisiologis, sehingga meskipun kondisi planet Namek buruk, mereka dapat bertahan hidup. Benar, rasakan baik-baik aura paling kuat di planet ini, disitulah tempat yang kita cari. Jumlah orang Namek di sini sangat sedikit, tetapi Siaya tahu bahwa dimanapun aura orang terkuat berada, disitulah Tetua Agung berada. Oh, Siling mengangguk, lalu memejamkan mata dan merasakan aura di planet Namek. Angin sepoi-sepoi bertiup dan helaian rambut tipis di samping telinganya berkibar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dia telah menemukan aura Namekian terkuat. Saya sudah menemukan posisi aura itu. Saya tidak menyangka bahwa planet ini akan memiliki ahli setingkat ini ketika hanya ada sedikit makhluk hidup di sini. Menggambarkan aura yang dia rasakan, mulut kecil Siling terbuka karena terkejut, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Aura itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan dia dan Siaya, tapi masih cukup kuat. Segera, merasakan aura itu, ketiga orang itu meluncurkan transmisi instan dan segera muncul di area luas tak berpenghuni. Di sini, ada ngarai yang saling bersilangan, dan pemandangannya tidak begitu indah. Bebatuan gundul menutupi tanah dan lumut hijau tumbuh secara acak di mana-mana. Pemandangannya agak terpencil dan dalam kondisi buruk. Di atas pilar batu besar yang menjulang tinggi, terdapat sebuah bangunan berwarna putih. Itu adalah bangunan di mana aura kuat itu keluar. Ya, disinilah tempat tinggal Tetua Agung. Ayo naik, pemandangan di sini persis sama dengan manga, sekilas Siaya bisa mengenalinya. Sambil menarik napas, dia mengangguk ke arah Siling dan Miers, lalu perlahan terbang menuju rumah Tetua Agung. Rumah Great Elder jauh lebih besar daripada rumah orang Namek pada umumnya. Itu berlantai 2, lantai atas adalah kamar Tetua Agung, dan lantai di bawahnya adalah kamar prajurit Namekian yang menjaga Tetua Agung. Ketika Siaya dan Siling tiba di depan gedung besar itu, seorang Namekian berkulit hijau keluar. Siapa kamu? Disinilah Tetua Agung beristirahat. Jika tidak ada yang penting, silakan pergi secepat mungkin. Orang Namekian muda itu memberi tahu Siaya. Dari karya aslinya, Siaya mengetahui bahwa orang Namekian muda ini adalah Nel, yang bertanggung jawab melindungi Tetua Agung. Dia adalah salah satu dari sedikit Namekian tipe pertempuran di planet Namek, dan juga pejuang terkuat di planet Namek. Dalam karya aslinya, Nel kalah dari Frieza, dan kemudian menyatu dengan Piccolo, menjadi bagian dari kekuatan Piccolo. Namun, yang membuat Siaya terkejut adalah bahwa Namekian di depannya yang terlihat persis sama dengan Piccolo muda, saat ini memiliki 24.000 kekuatan pertempuran. Ini adalah nilai yang luar biasa, jauh lebih kuat dari Raja Vegeta. Namun, karena masih hampir 21 tahun lagi dari dimulainya kisah Namek, dan Namekian juga merupakan ras yang berumur panjang, wajar jika Nel memiliki kekuatan pertempuran seperti itu. Bab 126, Membuka Potensi. Melihat ekspresi Nel yang tidak ramah, Siaya berkata sambil tersenyum tipis, kami tahu bahwa Penatua Agung beristirahat di sini, dan kami datang ke sini tepatnya untuk mengunjungi Penatua Agung. Silakan pergi dan beritahu dia. Nada suaranya sangat sopan, namun kata-katanya juga penuh rasa percaya diri. Dia berusaha bersikap sopan semaksimal mungkin, dan kemudian hanya mencari tanggapan orang lain. Namun, menurut pemahaman Siaya tentang kepribadian Nel, kemungkinan besar dia akan menolak kunjungan mereka. Benar saja, Nel melirik sekilas ke Siaya dan menggelengkan kepalanya, berkata, Penatua Agung sudah tua dan tidak akan melihatmu. Kamu harus kembali. Sejak planet Namek mengalami perubahan iklim yang ekstrim, semua orang Namek kuno telah punah. Penatua Agung adalah satu-satunya orang Namekian kuno yang selamat dari bencana iklim. Saat ini, setiap orang Namekian di planet Namek dilahirkan olehnya. Bagi Nel, Penatua Agung seperti karakter ayah. Sebagai pengawal Tetua Agung, Nel tidak ingin orang luar mengganggu waktu istirahat Tetua Agung. Saya pikir Anda harus pergi dan memberi tahu dia. Mungkin Penatua Agung bersedia bertemu dengan kita. Siaya tersenyum tipis, lalu berkata lagi. Dia tahu bahwa Nel tidak akan membiarkan mereka pergi menemui Penatua Agung karena dia takut mereka mengganggu istirahatnya. Jadi, dia tidak marah. Setelah mendengar kata-kata Siaya, Nel mengerutkan kening, dia tidak menyukai orang yang menyebalkan seperti itu. Meskipun dia telah menyuruh mereka kembali, mereka tetap tidak pergi, ekspresinya berubah menjadi dingin. Saat dia hendak menolak lagi, suara tua Tetua Agung terdengar dari dalam gedung, Paku, biarkan mereka datang. Mendengar instruksi Great Elder, Nel membeku, jelas agak terkejut. Namun, baginya, perintah Tetua Agung adalah perintah tertinggi. Jadi, dia melirik Siaya dan yang lainnya, dan berkata dengan nada acuh tak acuh.
Ikutlah denganku, tapi, Penatua Agung perlu istirahat. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, lakukan dengan cepat. Jangan ganggu istirahat Tetua Agung. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menuju kediaman Tetua Agung. Xiaya dan yang lainnya saling melirik dan menindaklanjuti. Kediaman Great Elder adalah sebuah bangunan besar berlantai 2 dengan penampilan yang sangat aneh, seperti kerangka naga. Dilihat dari jauh, tampak seperti kepala naga besar yang tergeletak tengkurap dengan mulut terbuka di tanah. Ini mungkin berasal dari orang Namekian kuno yang menyembah naga. Kami dari bumi memiliki pesawat luar angkasa yang juga memiliki gaya serupa. Berjalan ke dalam gedung besar dan tiba di lantai 2, tubuh tua dan besar Tetua Agung yang bersandar pada kursi batu dapat terlihat. Karena tubuhnya terlalu besar, bahkan bergerak pun sangat sulit. Ini adalah Tetua Agung planet Namek, pencipta bola naga planet Namek. Melihat Namekian tua dan besar yang tergeletak di kursi batu, hati Xiaya seperti cermin. Tubuh besar The Great Elder memang sangat mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa Penatua Agung adalah satu-satunya orang Namekian kuno di planet Namek yang selamat dari perubahan iklim di zaman kuno. Waktu ratusan tahun telah menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Sekarang, dia perlahan-lahan menjadi tua. Raja Muda Saiyan, untuk alasan apa kamu datang ke planet Namek? Penatua Agung mengangkat kelopak matanya, suaranya yang sudah tua terdengar agak lemah. Mendengarkan suara samar pasti akan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa pengeras suara itu seperti lampu minyak yang sudah hampir kering. Karena itu, Siling dan Miers bertanya-tanya apakah Penatua Agung ini benar-benar dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, Xiaya yang familiar dengan perkembangan karya aslinya mengetahui bahwa kemampuan Great Elder secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia masih memiliki umur hidup lebih dari 2 dekade. Di sampingnya, pengawal setia Nel memandang Xiaya dan yang lainnya, agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang sebelum dia yang memberinya pencegahan nyata sebenarnya adalah Raja Saiyan. Dia secara tak terduga masih sangat muda. Tentu saja, karena Penatua Agung juga memiliki kemampuan prediksi, Nel juga tidak banyak berpikir, dan terus bertindak sebagai pengawal yang berkualitas. Ada rumor bahwa Great Elder memiliki kemampuan khusus untuk membuka potensi tubuh seseorang. Kami datang ke sini untuk meningkatkan kekuatan kami. Saya harap Penatua Agung dapat membantu kami. Xiaya tampak tenang, dan tubuhnya dipenuhi ketenangan dan ketidakpedulian seorang pemimpin. Karena dia juga merupakan pemimpin suatu ras dan memiliki status yang sama, Xiaya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tetua Agung planet Namek secara setara. Oh, kamu tahu kalau aku punya kemampuan seperti itu. Saya bisa merasakan kekuatan, benar, di tubuh Anda. Karena ini berbeda dari Saiyan sebelumnya, saya dapat menerima permintaan Anda. Penatua Agung sedikit mengangguk. Tampaknya menghilangkan dosa dari tubuh mereka sangatlah efektif. Setidaknya, biarkan Penatua Agung percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, Xiaya mengungkapkan senyuman cerah. Di sampingnya, Siling dan Miers juga memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Tunggu sebentar, Tetua Agung, Anda sudah menjadi sangat tua. Jika kamu menggunakan kekuatanmu dengan santai, itu akan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Melihat Tetua Agung berjanji tanpa ragu-ragu, Nel buru-buru mencoba berhenti dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Karena Penatua Agung sudah semakin tua, bahkan bergerak dengan santai pun tidak mungkin. Dia takut jika Penatua Agung menggunakan sihirnya, itu akan menguras kekuatan tubuhnya, sehingga mempengaruhi umur Penatua Agung. Hehe, yakinlah, membuka potensi orang adalah kemampuan istimewaku, tidak menghabiskan kekuatan fisik, tubuhku masih bisa bertahan selama beberapa dekade. Penatua Agung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Nel ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dan akhirnya menuruti kata-kata Penatua Agung, mundur ke samping. Siapa yang akan duluan? Penatua Agung memandang Xiaya, Siling dan Miers sebelum bertanya dengan ramah. Biarkan aku pergi dulu. Mengatakan, Xiaya bergerak maju dan tiba di hadapan Penatua Agung. Penatua Agung menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan mengulurkan lengannya yang besar. Telapak tangannya diletakkan di atas kepala Xiaya, hampir menutupi seluruh kepalanya. Oh, keheranan melintas di wajah Penatua Agung, lalu dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Raja Saiyan, saya dapat merasakan bahwa tubuh Anda memiliki potensi yang tak terduga, dan ada juga energi magis, seperti kekuatan ruang waktu. Oh, coba saya lihat seberapa besar potensi yang bisa dibuka. Berbicara ini, dia melepaskan sihirnya dan menunggu potensi Xiaya terbuka. Sua, cahaya keemasan muncul dari tanah dan segera sihir aneh bekerja di tubuhnya. Xiaya bisa merasakan ada aliran panas yang sangat besar keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap selnya dipenuhi vitalitas seolah disuntik darah ayam, seluruh tubuhnya terasa nyaman dan segar. Setelah Penatua Agung mengeluarkan potensinya, Ki Xiaya mulai meningkat, dan tiba-tiba aura agung dan tak terbatas muncul entah dari mana dan mengelilingi tubuhnya sebelum mulai mengamuk dan terbakar. Xiaya dibungkus dengan ki emas yang menyala-nyala dan kekuatannya terus meningkat. 270.000. 330.000. Titik. 380.000. Ki Xiaya terus meningkat, karena potensinya dilepaskan karena keterampilan potensi pembukaan Great Elder. Pada saat ini, Siling dan Miers, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengalami perubahan warna kulit.
Mereka semua terpesona oleh energi luar biasa yang dipancarkan oleh Siaya, dan pada saat yang sama, mata mereka menjadi panas terik. Sementara Nel Namekian muda mengungkapkan ekspresi terkejut. 450.000. 640.000. Kekuatan Siaya masih terus meningkat, dan akhirnya. Huo, nyala api yang sangat besar tiba-tiba membesar, dan saat nyala api Qi mendidih dan terbakar, aura yang sangat besar dan kuat meledak ke langit. 720.000. Akhirnya, kekuatannya mencapai 720.000 kekuatan pertempuran. Awan di sekitar planet Namek tiba-tiba tersebar oleh aura ini. Awan tebal mengambang tersebar sekaligus, dan mengambil area kediaman Tetua Agung sebagai pusatnya. Fenomena abnormal terus muncul di atmosfer dan langit, sementara awan kemerahan mulai berputar, membentuk lapisan demi lapisan siklon konsentris. Planet Namek seolah kembali mengalami perubahan iklim. Potensi yang sangat menakutkan, saya hanya membuka sebagian kecilnya, tetapi secara tak terduga ternyata sangat kuat. Tampaknya Ras Saiyan akan benar-benar bangkit di tangannya. Wajah Great Elder menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, matanya yang berbinar menatap, masih dalam keadaan mabuk karena kekuasaan, Siaya. Selain mereka, Nel, Siling, dan Mier sudah lama dikejutkan oleh aura Siaya yang melonjak dan menakutkan. Setelah sekitar 1/4 jam, Siaya pulih dari mabuknya, tubuhnya sedikit bergoyang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara, berderak ringan seolah-olah memecahkan pot tanah liat yang membeku, memberinya kenikmatan yang tak terlukiskan. Bab 127, Bola Naga Ukuran Besar. Saat Siaya dalam keadaan mabuk karena kekuatan yang kuat, kemampuan ruang waktu di dalam tubuhnya kembali diaktifkan. Kesadaran Siaya mulai terbang menjauh dari tubuhnya. Dia melihat planet Namek yang berwarna hijau zamrud serta 3 bintang kecil berputar mengelilinginya sebelum dia terus terbang jauh. Selanjutnya, galaksi spiral Bima Sakti berbentuk cakram perak memasuki matanya. Pada saat ini, dia sekali lagi melihat jaringan besar yang mencakup seluruh alam semesta, serta dunia suci Kei yang agung di pusat jaringan tersebut. Dalam sekejap, segala sesuatu di seluruh alam semesta sepertinya muncul di benaknya. Tentu saja, dia hanya bertahan dalam situasi ini untuk waktu yang sangat singkat dan kemudian kesadarannya kembali dengan cepat ke tubuhnya. Namun dalam waktu singkat hingga dia kembali, dia sepertinya telah melihat dunia yang lebih megah dari posisi yang lebih tinggi. Itu adalah dunia besar yang terbentuk dari 12 bola air transparan yang sangat besar. Bola air berwarna cerah dan saling menopang berpasangan. Mereka mengambang di tengah ruang biru-biru, membentuk 6 kelompok misterius yang seimbang. Siaya menggelengkan kepalanya dan kembali menyatukan auranya. Saat kekuatannya meningkat begitu tiba-tiba dan tajam, hal itu menyebabkan dia merasa melayang di udara. Kemudian, dia menggunakan keterampilan rahasia, mata roh, dan mengamati dirinya sendiri. Ini luar biasa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pertempurannya telah mencapai angka yang menakutkan, 720.000. Tiba-tiba menjadi 3 kali lipat. Siaya tidak percaya kekuatan pertempurannya akan meningkat sebanyak itu. Itu bahkan lebih tinggi dari kekuatan pertempuran Frieza dalam keadaan normal. Terlebih lagi, sudah berapa lama sejak dia menerobos setelah bertarung dengan Kuler. Bahkan jika dia telah memperkuat fondasinya dan telah sepenuhnya menguasai kekuatannya, peningkatan kali ini benar-benar tidak terduga. Menurutnya, dengan bantuan Tetua Agung, akan sangat bagus jika dia bisa menggandakan kekuatannya, tapi dia tidak pernah berpikir kalau kekuatannya akan menjadi 3 kali lipat. Namun, kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya memberitahunya bahwa semuanya benar. Penatua yang hebat, terima kasih banyak. Siaya berkata dengan penuh semangat. Hehe, bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Namun sayang sekali kekuatan yang Anda miliki di tubuh Anda terlalu misterius dan dahsyat. Saya hanya dapat memicunya sedikit saja. Selebihnya, Anda masih harus bergantung pada diri sendiri untuk menjelajahinya. Suara Tetua Agung terdengar lemah, namun ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Raja Saiyan, aku tidak tahu kenapa, tapi sejak pertama kali aku melihatmu, telah terjadi perubahan pada visi masa depan dalam pikiranku. Saya merasa dalam waktu dekat, tampaknya akan ada krisis yang lebih besar yang menimpa planet Namek. Pada saat itu semoga Anda dapat membantu. Tetua Agung, yakinlah, jika planet Namek mengalami bencana apapun di masa depan, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Siaya menganggukkan kepalanya, mengerti. Dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Penatua Agung mungkin merupakan invasi Frieza ke planet Namek di masa depan. Masih 21 tahun lagi sampai kejadian itu terjadi, dan Siaya memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri bahwa, pada saat itu, dia tidak akan kalah dari Frieza. Adapun visi masa depan yang dikatakan Penatua Agung telah berubah, Siaya berpikir itu mungkin karena kedatangannya. Menerima janjinya, senyuman muncul di wajah Tetua Agung. Terima kasih banyak. 2 gadis kecil, kamu juga datanglah. Biarkan aku meningkatkan kekuatanmu. Siling dan Mier sangat terkejut. Setelah melihat contoh kesuksesan Siaya, mereka tidak lagi meragukan kemampuan Tetua Agung. Ketika mereka mendengar Penatua Agung, kedua orang itu bergegas maju. Telapak tangan Great Elder menutupi kepala 2 orang, dan di bawah kemampuan magisnya, kekuatan pertempuran mereka mulai melonjak dengan cepat. Setelah Penatua Agung melepaskan kedua tangannya, kekuatan pertempuran Siling telah mencapai 320.000 sementara Mier secara mengejutkan mencapai 100.000.
Kekuatan pertempuran Siling, yang meningkat dari 160.000 menjadi 320.000, hanya 2 kali lipat, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan 10 kali lipat Krilin dan San Gohan dalam karya aslinya. Pasalnya, Siling masih belum memiliki landasan yang kokoh. Sebagian dari kekuatan Siling dibangun dari akumulasi potensi yang dilepaskan setelah cedera. Dibandingkan dengan latihan keras yang terakhir, dia masih belum cukup meningkatkan kekuatannya. Sementara kekuatan pertempuran Miers meningkat dari sekitar 10.000 menjadi 100.000, itu karena Penatua Agung telah sepenuhnya membuka potensinya. Dalam hal kekuatan, Miers secara alami lebih rendah daripada Siling, tetapi dalam hal besarnya pertumbuhan, Miers jauh lebih tinggi daripada Siling. Ini mungkin kelebihan dari bakatnya. Setelah kekuatan mereka meningkat sedemikian besar, perjalanan kelompok Siaya ke planet Namek secara alami memuaskan, tetapi ketika Siaya melihat bola naga besar ditempatkan di belakang Tetua Agung, matanya menoleh dan sebuah rencana keterlaluan terbentuk di benaknya. Oleh karena itu, Siaya berbicara, Tetua Agung, bola kristal yang diletakkan di belakangmu pastilah bola naga, bukan? Bisakah Anda meminjamkan saya bola naga planet Namek untuk digunakan? Oh, bagaimana kamu tahu tentang bola naga? Terkejut, mata setengah tertutup Great Elder terbuka, dan cahaya kejutan melintas di matanya. Siaya menjelaskan, Tetua Agung, seperti ini. Saya pernah ke sebuah planet bernama Bumi, karena kami di Bumi juga merupakan seorang Namekian yang melarikan diri dari planet Namek ketika menderita perubahan iklim yang hebat. Ada juga bola naga di Bumi, tetapi kekuatannya tidak sekuat itu. Planet Namek. Saya juga menggunakan kekuatan mereka untuk menyelamatkan sebagian orang saya dari planet Vegeta ketika planet itu hancur. Jadi, bola naga juga ada di Bumi. Pantas saja, menurut ramalan, bangsa saya seharusnya hancur total. Namun banyak dari mereka yang selamat. Itu karena bola naga. Penatua Agung memiliki ekspresi pemahaman. Dia mengulurkan tangannya, mengambil bola naga besar dari belakang kursinya, dan memberikannya kepada Siaya. Aku akan memberikan bola naga ini padamu. Nel, temani mereka mengumpulkan bola naga dari desa. Saya yakin Anda akan memanfaatkannya dengan tepat. Karena Penatua Agung memiliki kemampuan untuk memprediksi sampai batas tertentu, dia dapat melihat bahwa Siaya tidak ingin bola naga melakukan kejahatan apapun, jadi dia menyerahkannya begitu saja. Karena ada pembatasan besar dalam penggunaan bola naga, kemampuan mereka tidak dapat melebihi penciptanya. Menggunakan bola naga untuk membangun hubungan baik dengan Raja Saiyan yang baru, Penatua Agung percaya bahwa itu sepadan. Dia memegang bola oranye besar seukuran bola basket di kedua tangannya. Ia memiliki bintang-bintang di dalamnya yang tampak sangat terang dari setiap sudut. Siaya tersenyum ke arah Tetua Agung, dan mengikuti Nel keluar dari kediaman Tetua Agung. Siling dan Miers sangat ingin mencoba kekuatan baru mereka. Saiyan, apapun tujuanmu, kuharap kamu segera meninggalkan planet Namek setelah menggunakan bola naga dan tidak mengganggu Tetua Agung. Lagi pula, dia sudah sangat tua. Nel terbang ke depan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Hanya saja, itu tidak begitu acuh seperti pada awalnya. Siaya mengangguk sambil tertawa kecil. Yakinlah, setelah ini, kami tidak akan menyusahkan Tetua Agung lagi. Nel ini sangat teliti, namun karena dia adalah salah satu Namekian tipe pertempuran langka di planet Namek, mengapa Great Elder tidak membuka potensi Nel? Apakah menurutnya hal itu tidak perlu? Siaya menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Berbalik, dia memanggil Siling dan Miers untuk bergegas. Karena kekuatan pertempuran Nel juga sangat tinggi, dia dapat mengikuti Siaya dan yang lainnya dari dekat, dan tidak memerlukan banyak waktu untuk mengunjungi beberapa desa besar yang tersebar di seluruh planet Namek. Sungguh, kondisi kehidupan orang Namekian ini cukup sulit. Hanya ada 100 orang, tua dan muda digabungkan dan di sebuah desa, hanya ada ribuan orang Namek yang hidup. Dengan Nel, pengawal Tetua Agung, yang muncul secara pribadi, Siaya mendapatkan 7 bola naga dengan sangat lancar. Ketika 7 bola naga besar berkumpul, permukaan bola naga segera berkedip terang dengan cahaya kemasan. Bas, suara dengungan rendah tetap ada di udara, dan dengan setiap kedipan, mereka mengeluarkan suara gemuruh rendah Shenron. Nah, sekarang setelah kamu mengumpulkan 7 bola naga, aku akan kembali ke Tetua Agung dulu, aku harap kamu segera meninggalkan planet Namek setelah kamu selesai memanggil Shenron. Selesai berbicara, Nel melirik ke arah Siaya, lalu, Sua, membubung ke langit sebelum terbang menuju kediaman Tetua Agung, dan langsung menghilang di cakrawala. Hehe, benar-benar pria berhati dingin, orang ini tidak memberitahuku bahwa memanggil Shenron perlu menggunakan bahasa Namekian. Siaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya paku ini sengaja tidak ingin mereka memanggil Shenron. Bab 128, bisakah saya membuat bola naga? Melihat arah menghilangnya Nel, sudut mulut Siaya sedikit melengkung. Hal ini tidak akan menjadi masalah baginya karena dia telah lama mempelajari bahasa planet Namek dari Pak Popo ketika dia berlatih di ruang waktu hiperbolik di bumi. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk memanggil Shenron. Mengatakan, Siaya berbalik ke arah Siling dan Miers, lalu membiarkan mereka masing-masing membawa 2 bola naga. Mereka memilih tempat yang luas dan tidak berpenghuni dan meletakkannya di atas tanah. Ini adalah padang rumput hijau yang ditumbuhi rumput. Tak jauh dari situ terdapat sebuah telaga berwarna hijau muda, dan di kejauhan terdapat beberapa gunung kecil yang tegak. Itu adalah tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia. Tempat-tempat seperti itu dapat dilihat di mana-mana di planet Namek.
Mereka tidak perlu khawatir diganggu saat memanggil Shenron ke sini. Bola naga, jangan mengecewakanku. Mengatakan itu, dia menyusun 7 bola naga, dan kemudian segera berteriak dalam bahasa Namekian, keluar, Shenron. Begitu suaranya turun, seolah-olah ada semacam saklar yang dipicu. Tiba-tiba, pancaran sinar keemasan menyilaukan dari 7 bola naga. Frekuensi kedipan mereka berangsur-angsur meningkat, dan di langit, hamparan awan gelap yang luas perlahan-lahan melayang, dengan cepat menutupi seluruh langit. Bang! Suara guntur tiba-tiba bergema di langit, dan perlahan-lahan semakin keras. Petir emas terus berkelap-kelip di tengah awan gelap dan suara gemuruh yang menggelegar bergema seperti pasukan perkasa yang bergegas menyerang, aura yang mengesankan sangat luas dan megah. Adegan pemanggilan ini persis sama dengan bola naga di bumi, namun auranya yang mengesankan bahkan lebih menakjubkan. Ini adalah kedua kalinya Siaya melihat adegan Shenron muncul. Selain itu, karena dia agak familiar dengan adegan pemanggilan bola naga planet Namek dari kehidupan masa lalunya, dia bisa tetap tenang, tapi Siling dan Miers sama-sama melihat adegan ini untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, wajah mereka menunjukkan keheranan dari pemandangan megah kemunculan Shenron. Inikah adegan kemunculan Shenron? Siling membungkuk dan bertanya dengan suara rendah. Pemandangan seperti hari kiamat yang menggemparkan bumi ini sangat mengejutkan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Namun, matanya jelas mengandung kegembiraan. Tindakan Miers lebih sederhana, dia langsung bergelantungan di kaki Siaya. Meskipun kekuatan mereka telah melonjak pesat, pengalaman mereka masih belum cukup. Faktanya, kekuatan mereka saat ini sedemikian rupa sehingga jika mereka berusaha sekuat tenaga, maka itu cukup untuk menghancurkan bintang. Mereka ditekan hanya dari adegan kemunculan Shenron, hanya bisa dikatakan bahwa pengalaman mereka masih belum cukup. Siaya diam-diam berpikir dalam hatinya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 7 bola naga mengeluarkan suara mendengung. Shenron akan segera keluar. Tiba-tiba, permukaan bola naga meledak dengan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung banyaknya, dan aura yang mengguncang bumi terbang keluar dari bola naga, bercampur dengan kekuatan penghancur surga dan pemusnahan bumi. Cahaya keemasan meliuk ke atas dan dengan cepat menyatu dengan kilat di langit. Mengaum, raungan naga yang dalam bergema di seluruh langit dan bumi. Di langit, siluet besar muncul. Itu adalah Shenron hijau yang memiliki tubuh besar beberapa ribu meter. Kedua lengannya sangat kekar dan berotot sementara keempat jarinya tertekuk menjadi kepalan, dan ekornya langsung menjulur ke atas bola naga. Pada saat ini, kepala Shenron hijau itu terangkat tinggi dan di tengah awan, dan memandang ke bawah dari langit seperti dewa yang meremehkan rakyat jelata. Shenron di planet Namek disebut Porunga. Artinya dalam bahasa planet Namek adalah dewa mimpi. Setelah orang Namekian kuno mendapat bantuan dari para dewa untuk membuat bola naga, mereka selalu menyembah dewa yang menganugerahkan kepada mereka kekuatan bola naga, oleh karena itu orang Namekian juga menyebut diri mereka sebagai ras naga. Shenron Porunga memiliki tubuh besar setinggi beberapa ribu meter, dan saat melayang di langit, dia memancarkan perasaan tertekan yang kuat. Dibandingkan dengan tubuh ramping Shenron, tubuh Porunga jauh lebih berotot. Tubuhnya yang berotot memiliki otot yang berkembang dengan baik dan 2 lengan yang kuat. Ada tanduk hitam di kepala dan dekat bahunya. Tubuhnya yang lebar dan tinggi mengandung kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan Shenron di bumi. Karena dia memiliki tanduk panjang di bahunya yang besar dan kepalanya yang besar, bukankah dia terlihat seperti naga dalam legenda? Porunga membuka mata merahnya, dan menatap ke arah orang-orang di bawah sebelum suaranya yang menggelegar terdengar di langit. Engkau yang telah mengumpulkan 7 bola naga, sekarang sampaikan keinginanmu. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Saya telah menunggu saat ini. Siaya tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Porunga, berkata dalam bahasa Namek, Shenron Porunga, permintaan pertamaku, tolong beri aku kemampuan untuk membuat bola naga. Menghancurkan bumi. Permintaan pertama Siaya sungguh mencengangkan. Tanpa diduga, dia ingin mendapatkan kemampuan membuat bola naga yang sama seperti para Namekian. Dia juga mencoba menguji kekuatan bola naga planet Namek. Siaya tahu bahwa bola naga planet Namek lebih kuat daripada bola naga bumi. Itu semata-mata bukan hanya karena ukuran tubuhnya. Tampaknya ada semacam aturan di dunia Dragon Ball, semakin besar bola naga, semakin kuat kekuatan Shenron. Bola naga di planet Namek lebih kuat daripada bola naga di bumi. Hal ini tidak diragukan lagi, namun pada akhirnya seberapa kuatnya, apakah bisa memenuhi keinginannya, dia tidak tahu. Di langit, Shenron Porunga terdiam beberapa saat, 2 antenanya menggantung, sebelum suaranya yang menggelegar akhirnya bergema di langit. Maaf, keinginanmu di luar kemampuanku. Tolong ubah keinginanmu. Itu sungguh tidak mungkin. Siaya mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Porunga mungkin tidak dapat memenuhi keinginannya, Siaya merasa agak kecewa karena Porunga yang lebih kuat pun tidak dapat memenuhi keinginannya, maka Earth Shenron, terlebih lagi, tidak akan mampu melakukannya. Sejujurnya, Siaya tidak terlalu peduli dengan 2 keinginan dari bola naga karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Namun, ia masih memiliki ambisi yang lebih besar di dalam hatinya dan berharap dapat memperoleh kemampuan membuat bola naga, namun kini tampaknya hal tersebut mustahil. Jika dia juga bisa membuat bola naga, meskipun dia belum tentu menggunakannya, namun, jika dia menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, tanpa diragukan lagi hal itu akan memberikan alternatif bagi dirinya atau orang-orang di sisinya.
Itu sangat disayangkan. Tampaknya di dunia Dragon Ball hanya orang Namek yang memiliki kemampuan membuat bola naga. Kemampuan semacam ini sepertinya terpatri dalam garis keturunan Namekian. Kekuatan Shenron memiliki batasan yang sangat besar, bahwa ia tidak bisa melebihi kemampuan penciptanya. Secara alami, tidak mungkin mengubah garis keturunan orang lain. Jika tidak, jika setiap orang ingin menerima garis keturunan Majin Buu, bukankah alam semesta akan terbalik? Porunga, tolong beritahu saya jika saya ingin mendapatkan kemampuan membuat bola naga, apakah mungkin? Siaya sekali lagi bertanya sambil membuat permintaan. Ini mirip dengan situasi ketika Son Goku bertanya kepada Earth Shenron tentang Dewa Super Saiyan di karya aslinya. Siaya langsung bertanya pada Porunga apakah ada kemungkinan untuk membuat bola naga. Tiba-tiba cahaya merah menyala di mata naga besar Porunga yang melayang di udara, sebelum suaranya yang menggelegar sekali lagi bergema. Teknik pembuatan bola naga adalah kemampuan unik yang diberikan Dewa Naga Zalama kepada orang Namek. Jika Anda ingin mendapatkan kemampuan membuat bola naga, maka Anda harus mendapat izin dari Dewa Naga Zalama, atau temukan bola naga super yang lebih kuat. Mendapatkan izin dari Dewa Naga Zalama atau menemukan Super Dragon Ball. Mendengar jawaban Porunga, mata Siaya tiba-tiba berbinar, dan memikirkan dua jawaban penting ini. Bab 129, 3 permintaan. Tentu saja, dia mengesampingkan pilihan pertama untuk mendapatkan izin Dewa Naga Zalama karena pada dasarnya hal itu mustahil. Pertama, belum lagi apakah dia bisa menemukan Dewa Naga dari legenda atau tidak. Dan kalaupun dia ditemukan, dia belum tentu setuju. Sejujurnya, Siaya agak takut dengan dewa tingkat tinggi seperti Dewa Naga Zalama. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke Super Dragon Ball. Berdasarkan pengetahuannya tentang karya aslinya, dia tahu bahwa bola naga super sangatlah besar. Itu adalah bola naga raksasa seukuran planet yang melayang di angkasa. Setelah Dewa Naga Zalama menciptakannya, dia menyebarkannya ke seluruh alam semesta 6 dan 7. Itu tidak disebutkan dalam saga sebelumnya di mana Goku mengalahkan Majin Buu, tetapi disebutkan dalam saga terakhir dari karya aslinya. Di bagian akhir cerita disebutkan bahwa alam semesta Son Goku merupakan alam semesta ke-7 dari 12 alam semesta lainnya. Artinya selain alam semesta miliknya, terdapat 11 alam semesta lain dengan skala yang sama. Faktanya, saat dia melihat Dewa Penghancur Virus di planet Vegeta, dia tahu bahwa dunia Dragon Ball tempat dia berada adalah tempat yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di manga Dragon Ball asli. Ini hanya menjadi motivasi baginya untuk menjadi lebih kuat. Karena bola naga super diciptakan dan dipoles secara pribadi oleh Dewa Naga, bola naga tersebut pada dasarnya berbeda dari bola naga mini milik Namekian. Dan tentu saja, kekuatan Super Dragon Ball jauh lebih kuat dengan kontras yang jelas. Pertama, bola naga bumi yang diciptakan oleh kami kurang kuat. Pada awalnya, ketika Saiyan menginvasi bumi, mereka tidak mampu menghadapi Vegeta yang datang ke bumi. Sebaliknya, bola naga planet Namek sedikit lebih kuat, tetapi ketika ada keinginan untuk memindahkan Goku kembali ke bumi, bola naga tersebut masih memerlukan izin dari Goku sendiri. Sebagai perbandingan, bola naga super begitu mendominasi sehingga tidak memerlukan izin siapapun. Hal tersebut justru secara langsung menukar tubuh Son Goku yang telah mencapai alam Dewa Super Saiyan, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Goku. Perbedaan antara ketiganya terlihat jelas. Jadi ketika Porunga mengatakan bahwa Super Dragon Ball bisa memenuhi keinginannya, Siaya mempercayainya. Satu-satunya masalah adalah bola naga super tersebar di seluruh alam semesta 6 dan 7. Cara mendapatkan bola naga itu membuatnya pusing. Tiba-tiba, dia memikirkan 12 bola air berwarna-warni ilusi yang dia lihat ketika dia mendekati akhir untuk membuka potensinya. Itu bukan multiverse yang mencakup 12 alam semesta, bukan. Memikirkan jaringan alam semesta yang dia saksikan setahun yang lalu ketika kekuatannya meningkat pesat dan ketika dia secara tidak sengaja melangkah ke dunia suci Kai, dia yakin itu benar. Terakhir kali dia pergi ke dunia suci, dia bisa melihat seluruh alam semesta 7. Sekarang, kekuatannya meningkat pesat dan kemampuan ruang waktu sekali lagi diaktifkan. Jadi, sepertinya tidak terlalu mustahil baginya untuk melihat multiverse secara keseluruhan. Namun, dia harus menelitinya dengan cermat di masa depan untuk mengetahui secara pasti. Kalau begitu, Shenron, keinginan keduaku adalah mempelajari bahasa ilahi Kai tertinggi. Siaya membuat permintaan keduanya. Hal ini dilakukan karena bahasa dewa digunakan saat membuat permintaan pada Super Dragon Ball. Itu sangat mudah. Porunga meludah dengan suara keras. Lampu merah bersinar, dan tiba-tiba pikiran Siaya bergetar. Dia menutup matanya untuk menenangkan pikirannya dan bahasa yang benar-benar baru muncul di benaknya. Dia mampu memahaminya seolah-olah itu adalah bahasa ibunya, dan mengucapkannya dengan cara yang alami. Ini adalah bahasa dewa yang hanya tersebar di antara makhluk seperti Kai tertinggi. Permintaan kedua telah terkabul. Permintaan ketiga dan terakhir, ucapkan. Shenron Porunga, keinginan ketiga saya adalah mengetahui lokasi semua planet di antara 12 alam semesta. Saat saya menggunakan transmisi instan, semua koordinat akan muncul secara otomatis di pikiran saya. Dengan sedikit berpikir, Siaya menyampaikan keinginannya. Keinginan ketiganya adalah memperluas jangkauan teleportasi transmisi instannya. Metode transmisi instan Yardrat adalah berkonsentrasi pada ki individu tertentu, sementara kemampuan ruang waktunya diperlukan untuk memastikan koordinat antara dua lokasi.
Meskipun skill baru yang menyatu dari keduanya memiliki kelebihan dari keduanya, dia hanya memiliki peta bintang kuno Bima Sakti yang memiliki batasan tertentu. Keinginanmu telah terkabul, tapi jangkauan yang kamu bicarakan terlalu luas. Kemampuanku hanya bisa memberitahumu koordinat planet alam semesta 6 dan 7. Itu cukup. Meski sayang, Siaya sangat puas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan lokasi planet antara alam semesta 6 dan 7. Mata Porunga bersinar dengan cahaya merah, dan seperti butiran pasir tak berujung di laut, koordinat planet membanjiri otaknya, menyatu ke dalam kesadarannya. Tak lama kemudian, mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Informasi dalam jumlah besar ini sebagian besar tersembunyi jauh di dalam, dan tidak akan menghabiskan kapasitas otaknya. Hanya ketika dia perlu menggunakan transmisi instan informasi ini akan muncul. Jika tidak, semua data ini akan menjadi beban besar bagi otaknya. Manusia, semua keinginanmu telah terkabul. Selamat tinggal. Mengatakan ini, Porunga naik menuju langit. Saat Porunga naik ke langit, 7 bola naga melonjak dan segera menyebar ke seluruh planet Namek, dan seluruh langit kembali cerah. Matahari yang indah kembali bersinar, menyinari tanah dan memberikan aura hangat dan penuh keberuntungan. Setelah keinginannya terkabul, Siaya menggelengkan kepalanya dengan puas. Berdiri di sana, dia mulai menguji efek baru dari transmisi instan. Benar saja, ketika dia ingin berteleportasi, sejumlah besar data akan muncul di benaknya, membuat perjalanan menjadi sangat cepat dan nyaman. Namun, dia hanya bisa melihat area di dalam alam semesta dalam pikirannya saat ini. Saat dia mencoba mengamati area di luar alam semesta 7, sebuah penghalang aneh akan menghalanginya. Informasi tentang Universe 6 akan tampak sangat kabur. Penghalang ini seharusnya menjadi dinding kristal antara alam semesta. Masih ada 11 alam semesta lain di luar penghalang ini dan selain alam semesta 7 ada dalam multiverse ini. Ada total 12 alam semesta di multiverse ini, dan menurut legenda di zaman yang lebih kuno lagi, sebenarnya ada 18 alam semesta. Hanya ini yang diketahui Siaya. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis dan tidak lagi mempedulikannya. Adapun bagaimana cara menembus dinding kristal alam semesta ini untuk memasuki alam semesta 6, itu adalah masalah masa depan. Namun, dia merasa fokusnya harus pada dunia suci Kai. Karena dunia suci Kai adalah pusat dari keseluruhan multiverse, maka hal ini tentunya berperan dalam mengatur perkembangan multiverse sampai batas tertentu. Terlebih lagi, Kai tertinggi yang tinggal di dunia suci Kai terlahir dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana kemari di antara berbagai alam semesta melalui dinding kristal alam semesta. Saat Siaya berdiri di sana sambil merenung, Siling yang berdiri di samping datang dan bertanya dengan suara bingung, "Siaya, apa yang kamu inginkan pada Shenron tadi?" Baik Siling maupun Miers tidak dapat memahami bahasa Namekian, jadi mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan Siaya. Saya meminta kemampuan membuat bola naga kepada Shenron, namun sayangnya bola naga planet Namek tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabulkan keinginan saya. Jadi aku malah membuat keinginan untuk meningkatkan skill transmisi instanku. Siaya dengan kasar menjelaskan apa yang dia inginkan. Setelah mendengarkan, Siling merasa sayang sekali Shenron tidak bisa mengabulkan keinginan Siaya. Memikirkan hal ini, mau tak mau dia merasa jijik terhadap Shenron di dalam hatinya. Ternyata bola naga ini tidak terlalu menakjubkan. Benar, kekuatan kita meningkat begitu banyak sekaligus. Kita harus benar-benar membenamkan diri dalam pelatihan selama beberapa waktu. Kalau tidak, kita akan sangat ceroboh jika kita tidak mampu mengendalikan kekuatan kita dengan sempurna. Kata Siaya setelah berbalik. Kekuatan mereka tiba-tiba berlipat ganda dalam jumlah besar. Meskipun membuka potensi mereka melalui kemampuan Tetua Agung pada dasarnya tidak berbahaya, bukanlah hal yang mudah untuk dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan yang telah meningkat begitu cepat. Mendengarkan Siaya, Siling dan Miers tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, di bawah arahan Siaya, mereka menggunakan transmisi instan untuk melakukan perjalanan ke planet yang cocok untuk berlatih. Itu adalah planet sedingin es yang tertutup salju sepanjang tahun. Suhu di sini jelas sangat rendah, sebanding dengan planet terpencil tempat Siaya dan yang lainnya pernah latih sebelumnya. Namun, sebagai perbandingan, planet sedingin es ini memiliki gravitasi yang jauh lebih kuat. Itu kira-kira antara 100x dan 200x gravitasi. Tentu saja, suhu dan gravitasi seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Siaya dan Siling yang kekuatan pertempurannya mencapai beberapa ratus ribu, tetapi untuk sementara waktu, Miers mengalami kesulitan beradaptasi dengannya. Dengan terhuyung-huyung, Miers terjatuh ke tanah, tubuhnya menggigil kedinginan. Bab 130, mengembangkan keterampilan baru. Ini dingin. Miers menggigil saat angin dingin bertiup, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan tubuhnya saat dia memeluk dirinya sendiri. Dia menatapnya dengan sedih dengan sepasang mata besar yang berkaca-kaca. Tubuhnya yang ramping dan halus seperti sehelai rumput muda di tengah badai salju lebat, tampak sangat tidak berdaya. Siaya diam-diam meliriknya, lihat bocah nakal ini bertingkah menyedihkan, bagaimana mungkin seorang Saiyan tidak tahan terhadap suhu dingin yang sedikit ini. Terhadap aktingnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Siaya membuang muka dan berkata, gravitasi di planet ini cukup sesuai dengan kekuatan kita saat ini. Kami akan berlatih di sini selama beberapa waktu sampai kami terbiasa dengan kekuatan kami sebelum kembali. Meskipun pelatihan di mesin gravitasi sama efektifnya, ruang di dalam mesin itu terlalu kecil untuk orang-orang setingkat mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dan menggunakan kekuatan penuh mereka.
Singkatnya, mesin tersebut sangat efektif dalam meningkatkan stamina dan kekuatan fisik, namun tidak begitu efektif dalam meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan pengendalian kekuatan. Dalam hal meningkatkan kemahiran tempur dan kontrol kekuatan, dibutuhkan banyak pertarungan sebenarnya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ruangan kecil di mesin gravitasi tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Di sampingnya, setelah melihat tindakan menyedihkannya tidak dapat membangkitkan simpatinya, Mears mengerucutkan bibirnya dan tanpa daya menjawab, "Oke." Siaya mengangguk, dan juga melirik Siling. Setelah menerima tanggapan positif, ketiganya berpisah dan mulai berlatih secara individu. Kali ini, hasil yang diperolehnya di planet Namek bahkan melebihi ekspektasi Siaya. Ia sangat puas dengan kekuatan tempurnya yang sebesar 720.000, karena ia mengetahui bahwa Frieza hanya memiliki 530.000 kekuatan tempur dalam keadaan normalnya. Selain itu, skill transmisi instan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, dan termasuk banyak kelebihan lainnya, Siaya tidak takut dengan kekuatan lain di galaksi Bima Sakti. Tentu saja, ini hanya demi kesejahteraan pribadinya. Sebagai pemimpin rasnya, dia ingin memimpin rakyatnya untuk berkembang secara bebas di galaksi. Untuk itu, kekuatannya saat ini masih terbilang kurang. Jadi Siaya menarik napas dalam-dalam, dan mulai memilah serta merenungkan kelebihan dan kekurangannya. Pertama dan terpenting, kemampuan ruang waktunya. Tidak diragukan lagi itu adalah kartu truf terkuat yang dia miliki. Jika perlu, dia bisa menggunakannya untuk dengan mudah mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya dan bahkan membunuh mereka. Namun, meski memiliki kemampuan yang nyaman, Siaya juga mengetahui kekurangan yang dimiliki kemampuan ruang waktu ini. Itu karena kemampuan ini terlalu nyaman. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan sungguhan dan membiarkannya bertarung sepuasnya. Saiyan hanya bisa tumbuh lebih kuat melalui pertarungan nyata. Kemenangan atau kekalahan hanyalah sebuah hasil, dan hanya melalui proses pertarungan seorang Saiyan akan tumbuh tanpa henti. Dalam aspek ini, kemampuan ruang waktunya menunjukkan kekurangannya. Ketergantungan jangka panjang pada kemampuan ini hanya akan membuat kekuatannya mandek, bahkan mempengaruhi fondasinya. Pro dan kontra tentu saja harus dipertimbangkan. Terlebih lagi, jika menyangkut ahli yang sangat kuat seperti Kuler, kemampuannya tidak terbukti efektif. Karena itu, dalam hati Siaya, kemampuan ruang waktu hanya dapat membantunya sesekali. Ia tahu bahwa ia harus menciptakan sebuah keterampilan yang benar-benar dapat menampilkan keunggulan kemampuan ruang waktunya. Sama seperti bagaimana Ki dimanfaatkan, Master Roshi mengembangkan Kamehameha, Master Sen dan Dodon Rai miliknya, kejutan-kejut guntur, dan ledakan energi dari Master Mutaito ratusan tahun yang lalu, semuanya populer di dunia ini. Namun keterampilan ini tidak dapat dibandingkan dengan Destructo Disc, Spirit Ball, dan Special Beam Cannon yang dipelajari oleh para pejuang selama tahap akhir Dragon Ball. Namun setidaknya hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi wave telah diinovasi dan ditingkatkan secara konsisten. Dari pelatihan Ki, Siaya mengaitkannya dengan pengembangan keterampilan kemampuan. Mungkin dia bisa mengembangkan keterampilan tambahan yang cocok untuk bertarung berdasarkan kemampuan ruang waktunya. Yang tidak akan membiarkan kemampuan ruang waktunya terbuang sia-sia, sebuah kastil di udara, juga tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya di masa depan. Asteris metafora untuk tidak berguna. Sama seperti Mears yang mempelajari keterampilan rahasia defleksi, planet Yardrat, hal itu juga membawa inspirasi bagi Siaya. Keterampilan rahasia defleksi, miliknya mampu meningkatkan kemampuan bertahannya dengan mengalihkan serangan lawannya melalui ruang, sehingga mencapai tujuannya untuk meningkatkan pertahanan. Ditambah lagi, sebagian besarnya menunjukkan penggunaan fungsi kemampuan ruang, memberikan Siaya contoh yang sangat baik untuk dikerjakan. Mungkinkah dia juga bisa mengembangkan keterampilan praktis tersebut melalui kemampuan ruang waktunya? Faktanya, Siaya pernah menggunakan metode serupa saat melawan Kuler setahun lalu. Dari satu sudut pandang, kemampuannya tidak mempengaruhi serangan lawannya, tetapi memberikan buff padanya dengan meningkatkan kecepatan gerakan dan kekuatan fisik keseluruhan tubuhnya. Dalam pertempuran, ada 5 faktor penting yang akan menentukan hasil suatu pertempuran. Kesadaran situasional, kecepatan serangan, kekuatan serangan, perlawanan, serta pemulihan. Selama kemampuan ruang waktunya dapat meningkatkan salah satu darinya, itu bisa dianggap sukses. Setelah memikirkan hal ini dan menentukan cara berpikirnya, langkah selanjutnya adalah mempraktikannya. Jika saya dapat mengandalkan kemampuan ruang waktu untuk mendapatkan bantuan, itu akan menjadi rencana yang sangat bagus. Siaya terkekeh. Dia merenung, dan secara bertahap mulai menerapkan idenya. Untuk mengubah kemampuan ruang waktu menjadi keterampilan tambahan, itu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Hanya untuk mengembangkan dan menguji keterampilan ini saja, Siaya harus menghabiskan waktu yang lama. 1 bulan kemudian, bentuk embrio dari skill pertamanya akhirnya terbentuk. Itu adalah keterampilan yang dia peroleh dari keterampilan rahasia defleksi, Mears. Dia menyebutnya pergeseran. Pada dasarnya yang dilakukannya adalah menutupi permukaan kulitnya dengan lapisan tipis membran ruang waktu, seolah-olah dia sedang mengenakan pakaian pelindung. Ketika serangan musuh menghantamnya, dia bisa menutupi kulitnya dengan lapisan tipis kekuatan ruang waktu sebagai respon langsung. Dengan menggunakan skill ini, dia dapat menangkis serangan energi sebesar 30% dari kekuatannya sendiri dalam bentuk radiasi luar angkasa, sehingga meningkatkan pertahanan fisiknya. Awannya terang dan matahari tersembunyi.
Kabut putih bersalju mewarnai jurang antara langit dan bumi. Siaya melayang di udara 6 hingga 7 meter di atas tanah. Karena cuaca dingin, armor tempur putih di tubuhnya membeku dan tertutup lapisan es. Dengan hanya menggoyangkannya saja akan menyebabkan kristal-kristal es kecil jatuh ke tanah. Siaya mengulurkan tangannya dan bola energi yang berkedip-kedip tiba-tiba mengembun di telapak tangannya dan melesat keluar. Warna biru laut dalamnya agak gelap, dan di permukaan bola energi menghasilkan suara, zizi, yang rendah. Bola energi ini dipadatkan secara serius oleh Siaya. Setelah kompresi yang begitu kuat, saya khawatir kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada bola penghancur planet yang diproduksi dalam sekejap milik Frieza. Begitu menyentuh tanah, seluruh planet akan berubah menjadi debu alam semesta dalam sekejap. Energi yang sangat besar itu menakutkan, tetapi Siaya tampaknya tidak peduli sedikit pun. Telapak tangannya terbalik dengan santai, dan dia melemparkan bola energi biru tua yang besar langsung ke langit. Aura yang menggemparkan bumi memancar ke segala arah seperti gelombang yang bergelombang. Pada saat ini, Siaya tersenyum tipis ketika siluetnya melintas dan tiba-tiba muncul di depan bola energi. Dia tidak melakukan pertahanan apapun, dan dia menerima pukulan terberat dari serangan ganas bola energi itu dengan teriakan keras. Energi menakutkan yang cukup untuk menghancurkan sebuah planet meledak dalam sekejap. Gemuruh, energi agung dan menakutkan tersebar ke segala arah, berubah menjadi bola api besar yang mencapai beberapa kilometer di langit. Awan tersebar dalam sekejap, dan aura yang mengguncang bumi terpancar dari titik ledakan, bercampur dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang kekuatan tak kasat mata muncul dalam lingkaran konsentris di sepanjang jaringan spasial. Seluruh planet es bahkan sedikit bergetar. Saat asap mulai menghilang, dan penglihatan mulai jelas, seorang anak laki-laki terlihat berdiri tegak tanpa cedera di udara. Ledakan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Siaya menepuk dada putih pucatnya yang telah terbakar oleh bom energi, alisnya sedikit berkerut sebelum dia segera rileks. Skill, shifting, ini paling banyak dapat mengalihkan serangan energi yang setara dengan 30% kekuatanku. Terlebih lagi, sepertinya ada batas atas seberapa kuat ia dapat bertahan. Siaya dengan serius memikirkan masalah ini. Dia tahu bahwa ada batas atas kemampuan ketahanan ruang. Begitu energinya melebihi kemampuan daya tahan ruang, energi itu akan hancur. Tapi itu tidak akan berlangsung lama sebelum dia harus mengkhawatirkan masalah ini. Dia sekarang memiliki 720.000 kekuatan tempur, yang berarti bahkan jika musuh dengan kekuatan tempur 240.000 menyerang dengan kekuatan penuh, dia hanya perlu menggunakan keterampilan ini untuk kebal sepenuhnya terhadap serangan mereka. Tentu saja, premisnya adalah serangan lawan harus berupa energi murni. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.